Oke. Saya besarkan. Oke, ini ya. Soalnya nanti di pretest ya, pretest ataupun UP yang kisi-kisinya sama saja ya. Pretest sama UP itu kisi-kisinya sama saja. Adalah membandingkan keuntungan mekanik ya, atau dari perbandingan dari katrol tetap dan menimba tali langsung. Katrol tetap seperti gambar yang sudah di depan ini atau sudah ada di modul yang sudah saya kirim tadi di catatannya. Gambarnya katrol tetap seperti ini. Ya, ini katrol tetap. Gambar contoh penggunaannya seperti ini menimba dengan katrol. Ya. Kalau dia tali langsung, itu gambarnya seperti ini pakai tali langsung. Contohnya gambar 2. Ya. Saya ajarkan dulu konsep fisikanya, biar Bapak Ibu paham dari mana asal ini. Asal kesimpulan ini. Keuntungan mekaniknya sama, gaya angkat bebannya sama, usahanya sama. Dari mana datangnya itu? Kita jawab dulu secara fisika. Katrol ya sama tali adalah sama-sama pesawat sederhana. Oke. Pesawat sederhana itu adalah memudahkan pekerjaan manusia. Katrol juga pesawat sederhana. Ya. Menimba pakai tali, talinya juga pesawat sederhana. Terus telat. Ya. Ya. Pesawat sederhana itu mempunyai keuntungan mekanis ya, atau KM. Saya mute dulu Bapak Ibu ya, mute dulu yang baru masuk. Pesawat sederhana itu mempunyai keuntungan mekanis. Sekali lagi, pesawat sederhana itu mempunyai keuntungan mekanik ya, keuntungan mekanik. Pesawat sederhana semuanya itu punya keuntungan mekanik. Oke. Keuntungan mekanik dalam ilmu fisika itu paling rendah 1. Saya ulangin Bapak Ibu ya. Nanti dari mana dapat konsep yang ini, yang saya bikin konsepnya ini. Keuntungan mekanik itu paling rendah 1. Saya ulangin. Keuntungan mekanik paling rendah 1. Keuntungan mekanik paling rendah 1. Oke. Katrol tetap itu keuntungan mekaniknya sudah jelas disahkan itu sama dengan 1. Dari mana tanya Pak? Udahlah, keuntungan mekanik katrol tetap itu sama dengan 1. Kalau pernah kita belajar fisika semuanya di kelas 2 SMA, SMP atau di jurusan IPA. Keuntungan mekanik itu sama dengan 1. Paling kecil. Katrol tetap itu keuntungan mekaniknya 1. Maka keuntungan mekanik tali nggak mungkin di bawah 1. Nggak mungkin Pak. Iya, karena keuntungan mekanik paling kecil itu 1. Pahami logika berpikir saya ya. Keuntungan mekanik paling kecil 1. Berarti tidak ada yang di bawah 1. Maka katrol tetap tadi keuntungan mekanik 1. Tali keuntungan mekaniknya nggak mungkin di bawah 1. Berarti sama. Sama-sama 1. Menimba tali langsung itu juga keuntungan mekaniknya 1. Saya bikin ya. Keuntungan mekanik sama dengan 1. Jadi ketika nanti ada soal membandingkan antara katrol tetap orang nimba dengan pakai katrol tetap dengan nimba dengan pakai tali langsung, cari yang pertama keuntungan mekaniknya sama, yaitu sama-sama 1. Tadi saya jelaskan secara fisika. Keuntungan mekanik itu punya semua pesawat sederhana punya keuntungan mekanik. Dalam ilmu fisika, keuntungan mekanik paling kecil 1. Paling kecil. Ya. Berarti di bawah 1 tidak ada. Itu logika berpikirnya simple. Di bawah 1 nggak ada. Berarti tali langsung ya sama. Nggak mungkin di bawah 1. Sama-sama 1. Atau kalau ada soal nanti antara menimba langsung si A dengan B menimba pakai tali, cari jawaban yang pertama adalah keuntungan mekaniknya sama. Itu yang pertama dulu ya. Konsep dasarnya dapat yang pertama. Oke.
Ini masih pertama loh, Bu. Nggak ada diulang-ulang ya. Oke. Saya ulangin tadi. Keuntungan mekanik katrol tetap itu sama dengan 1. Ya. Keuntungan mekanik paling kecil itu 1. Jadi kalau paling kecil 1 keuntungan mekanik dalam ilmu fisika, maka tali langsung juga sama keuntungan mekaniknya. Dapatlah konsepnya ketika ada perbandingan nimba langsung dengan nimba yang pakai tali langsung, keuntungan mekaniknya sama. Sudah Pak, itu ya. Saya jelaskan tadi udah sangat jelas ya. Keuntungan mekanik, ya, yang baru datang nanti ya, menyesuaikan aja lah. Keuntungan mekanik itu adalah artinya di bawah sini Bapak Ibu ya, di bawah sini. Keuntungan mekanik itu adalah artinya ya. Arti keuntungan mekanik itu adalah ya, beban dibagi gaya. Ya. Keuntungan mekanik adalah beban dibagi gaya. Ya. Keuntungan mekanik adalah beban dibagi gaya. Beban dibagi gaya. Oke. Ketika keuntungan mekanik 1, apa yang terjadi? Gaya angkat beban itu sama konsepnya ya. Ketika keuntungan mekaniknya sama atau 1 tadi, maka menimba langsung dengan kakek katrol, keuntungan mekaniknya sama. Yang kedua, gaya angkat bebannya sama. Yang ketiga, usahanya sama. Ya, saya ulangi Bapak Ibu ya, ini gampang saja. Ketika nanti ada soal perbandingan antara, ya ini satu soal ya, perbandingan katrol dengan menimba langsung. Keuntungan mekaniknya sama. Sudah. Kenapa sama tadi? Karena keuntungan mekanik itu paling kecil 1. Ketika keuntungan mekanik paling kecil 1, katrol tetap itu keuntungan mekaniknya 1. Maka tali langsung juga 1. Ya. Didapat kesimpulan keuntungan mekanik sama, gaya angkat beban sama, usaha sama. Sudah Pak Ibu, ya. Sudah, itu aja lah. Ketika ada katrol tadi dibandingkan dengan tali langsung, jawabannya harus keuntungan mekanik sama, gaya angkatnya sama, usaha sama. Sudah selesai. Dipahamin. Ya, dipahamin. Jelas Bapak Ibu ya? Jelas, Pak. Jelas ya. Ingat aja, karena kita menjawab soal, kita menjawab soal, ketika ada tali nanti dibandingkan dengan katrol tetap, cari aja keuntungan mekaniknya sama, atau gayanya sama, atau usahanya sama. Sudah, beres, gitu aja lah. Ya. Biar cepat, biar paham langsung. Konsepnya sudah saya jelaskan tadi. Ya. Oke. Bisa dipahamin ya, kita lanjut ke soal. Lihat catatannya. Ketika nanti ada dibandingkan, maka keuntungan mekaniknya sama, usahanya sama, gaya angkat bebannya sama. Sudah. Gitu aja caranya, biar cepat. Kita ke soal. Contoh soalnya. Soal UP nih. Andi menimba air pakai katrol. Ya. Andi menimba air pakai katrol. Hesti menimba air pakai tali secara langsung. Berdasarkan hal tersebut, manakah yang menggunakan gaya mekanik lebih besar? Jawabannya cari aja keuntungan mekanik sama. Sudah. Ya. Jawabannya I. Sesuai dengan konsep tadi di atas, ketika ada dua benda dibandingkan nanti, yang pakai katrol dengan pakai timba langsung, maka jawabannya itu adalah keuntungan mekaniknya sama, gaya angkat bebannya sama, usahanya sama. Sudah? Tuh ya catatannya. Yang keempat, jika ditanya yang lebih mudah, maka yaitu katrol. Kenapa? Karena mengubah arah gaya. Katrol itu memang lebih mudah ketimbang tali langsung. Tapi keuntungan mekaniknya sama, gaya angkatnya sama, usaha sama. Ya. Kenapa katrol itu lebih mudah? Karena ini posisi badan tegak. Sedangkan ini posisi badannya harus setengahnya ini masuk ke bawah. Makanya seakan-akan terasa berat, padahal tidak. Gara-gara condong ke bawah ini.
Jadi fungsi katrol itu adalah mengubah arah gaya. Kalau keuntungan mekaniknya sama-sama satu. Hanya mengubah arah gaya. Jadi lebih mudah nanti yang jawabnya katrol. Tapi tetap keuntungan mekaniknya sama. Ya. Konsep dasarnya dipahamin. Soalnya seperti ini. Andi menimba dengan katrol. Esti menimba dengan suusat tali secara langsung. Maka keuntungan mekanik mana yang lebih besar? Jawabannya carilah keuntungan mekanik keduanya sama. Sudah, jawabannya I. Silahkan yang mau bertanya. Silahkan dipesan yang mau bertanya. Ya silahkan Bu. Silahkan. Ya. Yang mau bertanya, silahkan. Paham, Pak. Sudah paham, sudah jelas, Pak. Oke, sudah jelas ya. Ya. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Lihat aja catatannya, gampang. Ini soalnya dibalik-balik tadi. Nanti yang ember katrol besar nanti ya Bapak Ibu ya. Sabar dulu ya. Kayak ke soal ini kalau sudah jelas ke soal yang lain. Nanti ke soal yang misalnya Bapak Ibu kayak soal baru sabar ya. Tunggu dulu ya. Rani dan Adit sama-sama sedang menimba air di sebuah sumur. Rani menimba sumur langsung dengan menggunakan tali dan Adit menimba sumur dengan menggunakan katrol. Ingat, saya bahas soal ini maka yang berhubungan dengan soal ini boleh tanya ya. Kalau yang selanjutnya nanti soal yang baru lagi. Katrol. Berdasarkan hal tersebut, maka yang lebih mudah katanya. Kalau lebih mudah pasti Adit. Karena di sini pilihannya Rani dan Adit. Adit menimba dengan katrol, maka Adit lebih mudah. Rani salah, Adit yang benar. Sama saja, nggak bisa ya. Kalau ditanya lebih mudah, maka jawabannya Adit. Karena mengubah arah gaya. Ya. Jadi jawabannya C. Adit, tetapi keuntungan mekaniknya sama. Jawabannya C. Ya. Silahkan dipahami Bapak Ibu ya. Kenapa lebih mudah? Karena katrol mengubah arah gaya, tapi keuntungan mekaniknya sama saja. Ya. Lebih mudah ya katrol. Makanya kita nimba pakai katrol. Kenapa? Mengubah arah gaya. Tapi keuntungan mekaniknya tetap sama. Silahkan ditanyakan untuk soal nomor ini. Nanti kalau bebannya makin berat, nanti di soal yang selanjutnya. Silahkan ditanya atau bilang jelas. Oke, aman ya. Paham banget. Paham. Oke, sudah paham. Paham, Bu. Oke, lanjut kita ke soal. Oke, Bu, makasih. Berikutnya. Ya. Nanti kalau ukuran lebih besar sabar ya. Sabar dulu. Di soal ada nanti. Tenang aja ya. Sabar dulu aja. Arman menimba menggunakan katrol tetap. Dan Wati akan menimba dengan menggunakan tali langsung. Berdasarkan ini, memiliki keduanya cari keuntungan mekaniknya sama. Maka jawabannya E. Ya. Maka jawabannya E. Oke. Ya. Jawabannya E. Keuntungan mekaniknya sama. Oke. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Ingat ya, ini keuntungan mekaniknya sama. Oke. Dua orang peserta didik menimba air dengan cara yang berbeda. Adi menimbang dengan katrol, Betty tali. Apabila kedalaman sumur sama, maka keuntungan mekaniknya sama. D. Jawabannya D. Oke. Keuntungan mekaniknya sama. Ya. Gampang Bapak Ibu ya. Lanjut lagi. Gampang, Pak. Lanjut lagi ya. Udin dan Edo menimba air pada sumur. Tali Udin lebih panjang ketimbang Edo. Namun Udin menimba dengan katrol. Pernyataan yang tepat sama juga ini. Keuntungan mekaniknya sama. Sama. Jawabannya D. Saya kasih konsep dulu soal-soal yang seperti ini. Nanti yang lebih besar ya. Nanti yang mana masalah yang besar nanti di bawah soalnya ada. Oke. Ini jawabannya cari aja keuntungan mekaniknya sama. Ya. Oke. Yang belum paham, ya tadi saya bilang Bapak Ibu, catatlah yang catat pula tadi. Saya bilang tadi apa? Ini kuncinya di sini semua ya. Ketika ada, makanya tadi saya bilang yang terlambat ini harus menyesuaikan. Ya. Ketika ada tadi ke gambar Bapak Ibu, membandingkan timba dengan tali langsung,
maka cari keuntungan mekaniknya sama. Ya, cari keuntungan mekaniknya sama. Sudah. Ya. Gayanya sama, usahanya sama. Lihat catatannya. Ketika katrol tetap dibandingkan dengan tali langsung, itu soal nanti cari keuntungan mekanik sama. Nih, Andi menimba air pakai katrol, Hesti menimba air dengan tali secara langsung. Berdasarkan hal itu, maka gaya mekaniknya lebih besar. Keuntungan mekaniknya sama. Katrol dengan tali, keuntungan mekaniknya sama. Rani dan Adit sama-sama menimba di sebuah sumur. Rani menimba sumur secara langsung, Adit pakai katrol. Manakah yang lebih mudah? Kalau ditanya lebih mudah adalah yang katrol, Adit. Itu jelas ya. Kenapa? Karena mengubah arah gaya. Maka jawabannya Adit yang lebih mudah, tapi keuntungan mekaniknya sama. Tetap keuntungan mekanik sama. Antara timba dengan katrol, antara katrol dengan tali langsung menimba, keuntungan mekaniknya sama. Soal yang ini juga, Arman sama Wati menimba. Arman menimba katrol, Wati menimba tali. Maka keuntungan mekaniknya sama. Jawabannya E. Nah, kan? Dan saya bilang tadi. Kan? Sudah ya, ini pertanyaan-pertanyaan ini udah saya nih. Bu Yanti ya. Pak, maaf Pak, bukannya. Tadi saya bilang konsep dasarnya dipahamin. Saya bilang tadi ya. Kalau enggak dipahami konsep dasarnya, maka jawabannya nanti kita kemana-mana. Saya nggak mau jelaskan panjang lebar Bapak Ibu ya. Saya selalu akan membuat Ibu mudah cara menghemat waktu. Kenapa? Saya pahami konsep. Kalau saya Ya, tadi Pak. akan datangnya di awal. Kenapa datang di awal? Penjelasan konsep tadi di awal. Ya. Kenapa keuntungan mekanik sama? Karena dalam fisika tidak ada keuntungan di bawah 1. Sudah. Paling kecil keuntungan mekanik itu 1. Ketika keuntungan mekanik itu 1, maka yang pakai katrol sama pakai tali langsung sama-sama 1. Nggak mungkin tali lebih besar 1, nggak mungkin. Nggak mungkin tali lebih kecil 1. Karena paling kecil keuntungan mekaniknya 1. Nah, didapatlah konsepnya. Ketika ada perbandingan katrol tetap dan tali langsung, maka keuntungan mekaniknya sama. Gaya angkatnya sama, usahanya sama. Kalau ditanya yang lebih mudah, katrol yang lebih mudah. Kenapa? Mengubah arah gaya. Kenapa gitu? Karena kalau misalnya tali itu kenapa lebih berat? Karena tubuh ini setengahnya ke arah ke bawah, condong ke bawah secara fisikanya. Jadi seakan-akan lebih berat, padahal sama aja. Ya, itu penjelasan konsep yang tadi sudah saya lanjutkan. Ya. Kita belum bahas katrol bebas, udah diminta katrol bebas. Inilah Bu, saya bilang kan, fokus aja dulu sama konsep. Saya ulangi sekali lagi Bu ya. Fokus saja sama konsep dulu. Kalau Ibu bahas katrol bebas, itu nggak nyambung kemari. Kan nggak ada dibilang katrol bebas. Percaya sama saya deh Bu. Saya ini memudahkan Ibu untuk memahami konsep. Hanya perbandingan katrol tetap dan tali langsung. Tidak ada katrol bebas. Katrol bebas nanti di bawah, sabar. Sabar. Ya. Oke. Semuanya ini keuntungan mekanik sama. Ini juga keuntungan mekanik sama. Oke. Selanjutnya. Tengok soal UP ini Bu. Soal UP-nya. Soal UP-nya. Sama. Katrolnya sama tali langsung. Cari keuntungan mekanik sama. Tidak ada pernyataan beban berat, lebih berat. Nggak ada ya. Belum ada. Ini juga soalnya. Dua orang yang menimba air dengan cara berbeda. Amir menggunakan tali tanpa katrol. Ahmad pakai katrol. Kedalamannya sama. Beratnya juga sama. Kedalaman sumur sama. Pernyataannya adalah kalau sama semuanya, keuntungan mekanik sama. Jawabannya C. Kita bahas soal UP yang paling keluar. Ini sering keluar. Cari aja keuntungan mekanik sama. Perbandingan antara katrol tetap dengan tali langsung. Ya. C. Jawabannya C. Keuntungan mekanik sama. Oke. Lanjut kita. Soalnya. Gambar berikut mengilustrasikan Aldi dan Rina yang menimba air dengan cara yang berbeda. Apabila kedalaman sumur sama, nah ini baru. Tetapi ember Aldi 2 kali lebih besar dari ember Rina. Aldi pakai katrol. Nimbanya 2 ember. Nah ini yang tadi dibilang ya.
Sedangkan Rina pakai tali langsung. Nimbanya 1 ember. Usaha mana yang lebih besar? Ya usaha Aldi lah. Kan 2 ember. Jawabannya B. Usaha Aldi 2 kali lebih besar daripada Rina. Silahkan yang mau bertanya tentang, nah, kan tadi saya bilang, panjang tali tidak mempengaruhi Bapak Ibu. Sudah ya. Yang mempengaruhi tadi hanya namanya beban dan gaya. Oke. Tidak ada dari awal tadi saya Paham, Pak. panjang tali. Ya. Pahami saja saya bilang. Gak usah kemana-mana pikiran karena kita menjawab soal. Oke. Panjang tali tidak pengaruh, dalaman sumur nggak pengaruh karena sama aja. Yang pengaruh bebannya aja. Seperti ini. Bebannya 2 kali, maka Aldi 2 kali lebih besar daripada Rina. Oke. Ya. Tadi saya bilang panjang tali Pak nih, panjang tali. Panjang tali. Ini dia. Panjang tali Ahmad tidak pengaruh, intinya sampailah ke sumur. Katrol tadi sama dengan timbanya tadi, sampailah ke sumur. Mana panjang tali tadi? Panjang tali. Nah nih, lebih panjang talinya Edo ketimbang Arma apa nih? Udin, ya sama aja. Intinya menimba sumur, ya nggak masalah panjang talinya. Keuntungan mekaniknya tetap sama aja. Yang masalah itu ketika seperti ini. Usahanya. Ya, Aldi pakai katrol. Ya. Rina pakai tali. Perhatikan Bu ya, Bapak Ibu. Yang pakai katrol 2 ember. Yang pakai tali cuman 1 ember. Saya nggak akan menyesatkan Bapak Ibu ya. Berarti yang 2 lah yang lebih besar Aldi. Keuntungan mekaniknya sama aja. Keuntungan mekanik katrol timba itu sama aja. Jadi jawabannya B. Ya. B, jawabannya B. Gampang Bapak Ibu ya. Iya, beban hidup yang lebih besar, bukan beban soal. Benar sekali. Beban hidup yang lebih besar. Jadi soal ini saya kasih catatan, sudah ikuti aja. Saya nggak akan menyebak untuk siapa. Untuk apa saya menjebak Bapak Ibu kan gitu. Saya nggak akan menjebak. Intinya saya nggak akan menjebak kan gitu. Jawabannya pastilah keuntungan mekanik sama. Kalau dia kedalamannya sama, panjang tali yang berbeda nggak masalah ya. Itu sama aja, keuntungan mekaniknya sama. Kecuali seperti ini. Aldi pakai katrol 2 ember, Rina pakai tali 1 ember. Jawabannya 2 kali lebih besar daripada Rina lah, si Aldinya. Sudah. Nggak percaya soal UP-nya. Ini soal UP aslinya. Nih, Oktober 2021. 2 orang menimba air dengan cara sama berbeda. benar seperti tahun kemarin ini Iya, soalnya, Pak. Amir katrol, Ahmad dengan katrol. Amir pakai katrol, pakai tali, Amir pakai tali, Ahmad pakai katrol. Ya udah cari aja kedalaman sumurnya sama, talinya juga sama katanya. Maka jawabannya cari aja keuntungan mekaniknya sama. Sudah selesai. Jawabannya apa, C? Beres. IPA nggak usah repot-repot, Pak. Ngapain repot-repot? Santai aja, ya. Karena udah pakai kunci, saya bikin konsepnya. Penjelasan tadi di awal. Kenapa sama-sama 1? Karena keuntungan mekanik paling kecil 1. Sudah. Katrol itu 1 tetap. Nggak mungkin tali di bawah 1. Kok tahu Pak? Ya saya jurusan fisika. Saya paham lah. Kan gitu. Ya. Udin dan Edo menimba air pada sumur. Talinya lebih panjang Udin dibanding Edo. Namun si Udin pakai katrol. Edo pakai tali. Udin pakai katrol. Ya. Edo pakai tali. Panjang tali nggak mengaruhin. Ya udah jawabannya langsung aja sama. Beres. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Yang beda cuma yang ini aja. Kalau bebannya sama, beda, maka B jawabannya. Ya. Nggak usah dibuat ribet lah. Ya. Karena saya pasti kasihnya yang lebih cepat mengerti, itu memudahkan ibu bapak yang umurnya tua-tua. Nggak mungkin saya kasih terlalu ribet, bla 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 bla. Saya nggak mau gitu-gitu ya Pak Ibu ya. Saya mau menjawab soal. Kenapa? Karena perbedaan umur ini di member banyak. Ada yang 40-an, ada 30-an. Itu kemampuannya beda-beda. Jadi cara saya adalah menyamakan. Kalau mau ikut silahkan. Kalau tidak mau atau lebih mau jelas lagi, japri aja nanti ya. Itu cara saya Bu ya. Saya ngajar tuh seperti itu. Tegas dan simple. Saya nggak mau
buat pusing manusia, santai aja. Iya, Ya, Pak. saya pasti akan membuat Berapa manusia berapa bagus. mudah Karena- mengamalkan ilmunya. Oke, ini baru bahas kantor bebas. Di sini Ibu boleh tanya kantor bebas. Kenapa, Pak? Karena yang tadi Bapak Ibu, kenapa saya fokus tadi ke tali dengan itu? Karena soal UP yang keluar bolak-balik ini loh. Ya. Karena saya bilang soal UP yang keluar bolak ini 2021, 2022, 2021, 2022, 2021, 2021. Nah, yang sering ini keluar kan? Kalau yang sering ini keluar, makanya saya konsep tadi saya tekankan terus, saya tegaskan terus. Kenapa? Biar dapat. Untuk yang ini jarang keluar. Ini 2022 di Oktober, tapi ya jarang keluar lagi, nggak ada keluar lagi dia. Ini juga jarang keluar. Ya. Dua ini sama, jarang keluar tapi. Oke. Jarang keluar. Yang keluar tuh tali langsung dengan katrol. Kenapa? Di kisi-kisinya sangat jelas membandingkan katrol yang menimba langsung dengan katrol, di kisi-kisi jelas. Tapi yang ini kita pahami juga. Kenapa? Yang mana tahu keluar, kan gitu. Ya, katrol bebas dengan katrol majemuk. Oke. Nanti kalau ada soal dibandingkan nimba dengan pakai katrol bebas, timba dengan pakai katrol tetap, ya nggak mungkin ya. Itu soal aja itu. Tapi kok soal UP nggak mungkin. Secara realistis, katrol bebas itu berguna untuk mengangkat beban di pabrik-pabrik, nggak pernah untuk timba ya. Dan nggak mungkin pakai timba. Katrol bebas, Bapak Ibu ya. Katrol bebas gambarnya seperti ini. Perhatikan gambarnya nih. Katrol bebas. Ya. Katrol majemuk itu katrolnya lebih dari 1. Ya. Keuntungan mekaniknya itu adalah 2. Untuk katrol bebas, keuntungan mekaniknya 2. Perhatikan Bapak Ibu ya yang saya tuliskan di sini. Keuntungan mekanik katrol bebas itu ketetapannya 2. Ketetapannya 2. Ya Bapak Ibu, 2. Katrol tetap 1. Kalau dibandingkan, mana lebih mudah? Katrol bebas. Karena keuntungan mekaniknya 2. Semakin besar keuntungan mekanik, maka semakin mudah mengangkat beban. Saya ulangin. Semakin besar keuntungan mekanik, maka semakin mudah mengangkat beban. Ya, semakin mudah mengangkat beban, artinya semakin kecil gaya yang dikeluarkan. Catat Bapak Ibu ya. Semakin besar keuntungan mekanis, maka semakin mudah untuk mengangkat beban. Untuk mengangkat beban, artinya semakin kecil gaya kita untuk mengangkat. Ya. Oke. Katrol bebas, keuntungan mekaniknya 2. Katrol majemuk, keuntungan mekaniknya 2. Tahu dari mana Pak? Hitung jumlah katrolnya. Hitung jumlah katrolnya. 1, 2. Saya ulangin. Majemuk ya. 1, 2. Nampak ya Pak Ibu ya? Nampak sekali ya warna pink ini. 1, 2. Katrolnya 2, maka keuntungan mekaniknya 2. Ya. Ya. Gambar selanjutnya. 1, 2, 3. Keuntungan mekaniknya 3. Gambar selanjutnya 1, 2, 3. Keuntungan mekaniknya 3. Gambar selanjutnya 1, 2, 3, 4. Keuntungan mekaniknya 4. Gambar selanjutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Keuntungan mekaniknya 6. Sampai sini paham bilang paham, tidak bilang tidak. Paham. Paham, Pak. Ya. Paham. Yang menghitung tali boleh aja, tapi saya nggak mau ya. Menghitung tali buat pusing kepala Bapak Ibu. Talinya berapa? Nggak, tali yang mana? Saya nggak mau. Saya main cepat aja. Hitung aja jumlah katrolnya biar cepat. Oke? Iya Pak. Biar Betul. enak. Ya. Hitung jumlah katrolnya jadi langsung nampak. Jadi cepat ya. Pakai tali Pak ya nggak apa-apa. Pakai tali itu nggak apa masing-masing ya. Saya main cepat. Hitung saja jumlah katrolnya. Ya enak hitung katrol ya. Iya langsung mudah. Pada hitung tali. Talinya pun yang mana dihitung nggak tahu nanti. Ya, karena kita pikirannya beda. Tapi kalau hitung katrol langsung nampak. Keuntungan katrol bebas, Pak. Tapi katrol bebas keuntungan mekaniknya 2. Ya iya, ini nggak boleh diubah. Katrol bebas itu 2. Majemuk tergantung jumlah katrol. Ya, katrol tetap itu 1. Katrol bebas itu 2. Kalau katrol majemuk, majemuk itu artinya lebih dari 1. Hitung aja jumlah katrolnya.
Majemuk katrolnya nih 1, 2, maka keuntungan mekaniknya 2. Dipahamin. Ya. Saya ulangin. Majemuk katrolnya 2 nih 1, 2, keuntungannya 2. Ya, bebas yang ini majemuk 1, 2, 3, keuntungannya 3. Yang ini 1, 2, 3, keuntungannya 3. Yang ini selanjutnya 1, 2, 3, 4, keuntungannya 4. Selanjutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, keuntungannya 6. Bisa dipahami Pak Ibu? Silakan yang nggak paham bilang paham. Bisa paham, Pak. Ya, Pak. Paham, Pak. Nggak usah dibahas ya, nggak usah dibahas Paham, kontrol Pak. bebas. Itu keuntungan mekanik dari mana 2 ya, nggak usah dibahas. Keuntungan mekanik kontrol bebas itu 2. Dari mana datangnya udah nggak usah dibahas kali, nggak perlu. Ya, kontrol tetap keuntungan mekanik 1. Dari mana Pak? Nggak perlu dibahas. Kalian bukan jurusan fisika, kalian hanya untuk menjawab soal. Ya, kalau kalian Dari jurusan fisika, sananya emang. ya saya dosennya boleh. Ya ini hanya untuk menjawab soal. Katrol tetap itu 1, katrol bebas itu 2, sudah. Untuk menghitung katrol majemuk adalah hitung jumlah katrolnya, keuntungan mekanis. Ya. Jangan dibahas lagi katrol bebas, keuntungan mekanik 2 dari mana, nggak usah. Tetap 1, bebas 2. Hanya majemuk yang dipahamin. Majemuk hitung 1, 2 jadi 2. Ya, yang lainnya ini 1, 2, 3 jadi 3, 1, 2, 3, 3, 4, 6. Paham ya? Paham. Nah, itu aja, santai aja. Nggak usah dipening-peningin ya. Santai aja, jangan Lanjut, Pak. dibuat pusing kepala. Dari mana Pak bebas 2 Pak? Aik, dah itu pertanyaan yang melambatkan untuk menjawab soal. Ya. Oke, saya ajarin, saya lanjutkan. Ini belum siap ya. Ketika bebannya saya bikin ini sama-sama 240 Newton, perhatikan Bu, yang saya lingkarin. Saya lingkari warna hijau ini beban. Saya lingkari warna hijau ini beban. Ketika bebannya saya bikin 240 Newton, 240 Newton, 240 Newton, 240 Newton, 240 Newton, 240 Newton. Berarti bebannya sama. Sama-sama 240 Newton. Saya bikin hurufnya misalnya. Ini A, ini B, ini C, ini D, ini E, ini F. Tadi kan saya bilang, semakin besar keuntungan mekanik, maka semakin ringan untuk mengangkat beban. Atau gayanya makin kecil. Kita buktikan. Gaya untuk mengangkat beban, rumusnya adalah beban dibagi keuntungan mekanik. Saya ulangin, rumus gaya mengangkat beban adalah beban dibagi keuntungan mekanik. Contoh katrol bebas. Dari mana dapatnya 120 Newton? Lihat. Bebannya 240 dibagi 2. 120. Ya. Katrol majemuk yang ini. Dari mana dapat 120? Bebannya 240 dibagi 2. 120. Yang ketiga huruf C. Yang C ya, yang C. 240 dibagi 3. 80. Yang D, 240 dibagi 3, 80. Yang E, 240 dibagi 4, 60. Yang F, 240 dibagi 6, 40. Jadi terbukti, semakin besar keuntungan mekanik, maka gaya angkatnya semakin kecil. Yang mana paling ringan mengangkat beban? Pakai yang F. Yang paling ringan untuk mengangkat beban adalah yang F. Karena keuntungan mekaniknya besar, yaitu 6. Pahami dulu, pahami dulu. Ya. Pahami dulu, dipahami dulu. Kalau sudah paham, kita lanjut ke soal. Karena soalnya tidaklah sesulit apa yang dibayangkan. Pahami konsepnya dulu ya. Gaya adalah beban dibagi keuntungan mekanik. Cara hitung keuntungan mekanik hanya yang dihitung katrol majemuk. Kalau katrol bebas tetap 2. Katrol tetap 1. Sudah. Dipahamin dulu sebelum lanjut ke soal. Sudah paham ya? Ya, oke. Paham, Pak. Oke, paham ya. Kita lanjut ke soalnya. Saya hapus dulu. Ya. Kita bikin keuntungan mekanik dulu. Ada katrol, langsung bikin. Gambar 1 ini keuntungan mekaniknya 2. Kok tahu Bapak? Ini katrol bebas. Katrolnya ke bawah cuma 1, katrol bebas. Kalau katrol tetap, katrolnya di atas. Oke. Gambar 3, hitung aja katrolnya. 1, 2, 3. Keuntungan mekaniknya 3. Ya.
Gambar selanjutnya. 1, 2, keuntungan mekaniknya 2. Gambar 4. 1, 2, 3, 4. Keuntungan mekaniknya 4. Yang diminta soal adalah keuntungan mekanik paling besar. Jawabannya di. Ya. Karena keuntungan mekaniknya 4. Hitung jumlah katrolnya. Oke. Bisa dipahami Pak Ibu ya? Bisa dipahamin ya? Paham. Bisa ya? Oke. Maaf Pak, Silakan Bu, silakan Bu, silakan. maaf Pak, itu kok gambar 1, kenapa 2 ya? Itu katrol bebas Bu. Bebas tadi Oh, saya tetapkan adalah 2 ya. Oh, Katrol bebas maksudnya ini itu Bu. kalau Bebas ini nggak bisa berubah. Keuntungan mekaniknya 2, oke? Ya. Katrol bebas keuntungan mekaniknya 2. Katrol tetap yang atas tadi keuntungan mekaniknya 1 nih ya. Katrol tetap Oh, keuntungan mekaniknya 1 nggak bisa berubah. berarti Pak perbedaan antara katrol tetap dan katrol bebas itu ke atas dan ke bawah gitu atau gimana? Iya, ini nih katrolnya di atas tetap. Kalau dia bebas, katrolnya di bawah. Nampak Bu? Ya. Oke, nampak ya nih? Ya, iya Pak ya. Ya, oke, dah, Makasih ya Pak. ya. Oke, Paham. siap. Ya, lanjut kita ya Bapak Ibu ya. Soal selanjutnya diulang Pak. Oke. Ini katrol bebas. Diminta keuntungan mekanik mana yang paling besar? Bebas. Keuntungan mekaniknya 2. Gambar 3, 1, 2, 3. Keuntungan mekaniknya 3. Gambar ini 1, 2. Keuntungan mekaniknya 2. Gambar 4, 1, 2, 3, 4. Keuntungan mekaniknya 4. Dah. Mana keuntungan mekanik terbesar? Ya jawabannya udah jelas 4. Ngapain lagi pusing-pusing? Ya. Kan diminta keuntungan mekanik terbesar. Oke. Iya, Pak. Aduh. Cara membedakan katrol bebas. Aduh, ya Allah. Tadi saya bilang gambarnya diperhatikan, Bu, Ibu. Saya nggak mau terlalu banyak tentang katrol nih ya, karena udah terlalu mudah nih. Ini Bu, tahu Bu, gambar katrol bebas tetap Bu. Perhatikan aja Bu, gambar katrol tetap. Ini Bu, gambar katrolnya. Nah, udah. Ya. Nggak usah dihafal lah, atas bawah nggak usah dihafal lah. Katrol tetap ini gambarnya. Dah. Ya, katrol bebas ini gambarnya. Dah. Nih gambar katrol bebas. Nih katrol bebas nih gambarnya. Nih. Katrol bebas. Bedanya di mana? Ibu udah paham lah bedanya di mana. Ya. Katrol bebas nih gambarnya. Katrol tetap ini gambarnya. Tetap. Nih gambar katrol tetap. Dah. Gambar katrol bebas. Nih. Paham sekali, Pak. Nah, kalau ini gambar Paham. katrol apa? Kita nggak usah pening-pening lah. Gambar katrol apa? Pasti bebas. Pasti bebas kan? Ya. Iya, bebas, Pak. Nggak mungkin pakai timba ini. Kayak mana nimbanya? Iya. Kebalik lah. Talinya disangkutkan kemari. Nggak mungkin nimba. Nimba itu kata tetap. Nggak mungkin ya. Jadi nggak usah pusing-pusing yang mana katrol bebas, yang mana katrol tetap. Gambar tadi diperhatikan aja. Pasti beda nih ya. Katrol bebas saya terus ya Bu ya. Katrol bebas. Yang atas katrol tetap. Pasti berbeda ya. Ya. Kalau tetap untuk nimba. Kalau katrol bebas ini disangkutkan dia talinya ke atas nih ya. Oh, nih ya. Dah. Nggak usah pusing-pusing Bu. Saya bilang santai aja. Ini ya. Ini nggak mungkin katrol tetap. Kenapa? Talinya disangkutkan ke atas nih ya. Katrol bebas. Keuntungan mekaniknya berapa? 2. Dari mana 2? Bebas tadi 2. Ya. Bisa dipahami Pak Ibu ya. Keuntungan mekanik ini berapa yang B? 1, 2. Dari gambarnya. Katrolnya jumlahnya 2. 1, 2. Sudah? Katrol ini berapa dia? 3. 1, 2, 3. 3. Katrol yang D berapa? 1, 2, 3, 4. Keuntungan mekaniknya 4. Pahami Bapak Ibu? Ya, sudah paham ya? Bebas kenapa 2, Pak? Karena udah ketetapan. Ya. Sudah ya? Dapat dia. Yang diminta gayanya. Mencari gaya itu adalah dengan membagi beban dengan bebannya dengan keuntungan mekaniknya. Tengok yang A. Perhatikan Bapak Ibu ya. Ini menghitungnya sebentar. Perhatikan dan tolong perhatikan. Ya, A. Gaya itu F. Tadi apa gaya? Beban dibagi keuntungan mekanis.
Bebannya berapa? 500. Keuntungannya 2. 500 bagi 2. 250. Yang B. B yang ini ya. Bebannya berapa? 500. Keuntungannya 2. 500 bagi 2. Perhatikan, tolong kali perhatikan. 250. Yang C. Bebannya berapa? 500 bagi 3. 167. Yang D. Bebannya berapa? 500 bagi 4. 125. Dah, paham ya? Dari mana dapatnya? Silakan dipahami dulu dari mana dapatnya. Ya. Tinggal bagi aja beban bagi keuntungan mekanik. Sudah? Sekarang analisa jawaban. Bagaimana menganalisa jawaban? Cari yang mudah dipahamin. D sama E itu mudah dipahamin. F pada katrol C terkecil. C, FC terkecil. Oh tidak, yang paling kecil yang D. Saya ulangin. Cari, kan ini menganalisa jawaban. Kalau yang A, yang B, yang C kan payah, agak payah. Yang E aja. F pada katrol C terkecil. FC terkecil. Tidak, yang paling kecil itu yang D. 125. Maka yang E salah. Yang D, F pada katrol B terbesar. Oh tidak, sama besar. B dan A yang terbesar juga salah. Pahamin dulu Bapak Ibu ya. Pahamin dulu. Baru kita ke A. Ini bahasanya gampang. F pada katrol A berapa? 250. Sama dengan F pada katrol B. B berapa? 250. Sama ya? Sama. Kalau sama berarti benar yang A. Jawabannya A lah. Jawabannya A, karena sama besarnya. Perhatikan bahasa di situ, Bu. F pada katrol A sama dengan F pada katrol B. A-nya tadi dicari 250, B-nya dicari 250, berarti artinya sama. A, F pada katrol A sama dengan F pada katrol B, sama 250 sama 250. Jadi yang B sama C salahkan aja. Jawabannya sudah benar yang A. Silahkan dipahamin. Ya, baru bertanya. Pahami dulu, baru bertanya. Silahkan Bapak Ibu dipahamin dulu. Tanyanya lewat pesan aja. Silahkan dipahamin. Tanyanya lewat pesan. Ya, tinggal cari dari mana Pak dapat F-nya. Tinggal dibagi aja. 500 bebannya dibagi 2, 2,5. Yang B 500 bagi 2, 250. Yang C 500 bagi 3, 167. Yang D 500 bagi 4, 125. Ya. Sudah. Jelas, Pak. Pak, nanti pretest PBG-nya apa juga Zoom? Ya, saya Zoom lah. Pretestnya namanya itu. Ada bukan Zoom, tapi ada kameranya mengawasin. Oke. Lanjut kita ya. Soal ini ya soal pemanasan aja ya. Soal pemanasan saya kasih konsep dasar. Nah, ini soal aslinya. Ya. Soal aslinya seperti ini. Udah. Cara cepatnya. Kalau soal asli baru saya baca cara cepat. Yang tadi konsep. Udah. Tadi Ibu saya bilangin tadi apa? Keuntungan mekanik adalah mempermudah. Semakin besar keuntungan mekanik, maka gaya yang diangkat semakin ringan. Wadah yang diangkat semakin ringan. Beban yang diangkat semakin ringan. Kita hanya menghitung keuntungan mekanik. Coba sama-sama. A, pasti keuntungan mekaniknya 3. Dari mana Pak? Hitung. Siji, loro, telu. Sada, 2, tolu. 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3. Keuntungan mekanik ya. Ya. B. Keuntungan mekaniknya Pak. Sikok 2 ekor, 3 ekor. 3. Ya, 3 ya. Ciek 2, 3 ya, ciek 2, 3 ya. Yang C 1, 2, 3, 4. Yang D 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cara cepatnya udah saya ajarin. Tadi apa cara cepatnya? Ketika keuntungan makin besar, maka beban atau wadah yang diangkat lebih ringan. Dari soal ini, mana yang lebih ringan untuk diangkat?
D. D. Nah, cari jawaban D. Cari jawabannya yang D lebih ringan. D. Sudah, beres. D. Beres. D paling D. ringan. Mana jawabannya? D, Pak. D paling ringan. Mana jawabannya? D. Itu jawabannya. D. Nah, beres. Beres. Pak, kok cepat kali, Pak? Tapi udah saya ajarin cara cepatnya. Saya nggak mau nyesatkan. Saya ulangin, keuntungan mekanik paling besar adalah yang D. Ketika keuntungan mekanik paling besar, maka wadah yang diangkat paling ringan. Lebih ringan. Ya, saya ulangi tadi. Cari keuntungan mekanik paling besar, maka itulah wadah paling ringan untuk diangkat. Main cepat aja. Nah, yang mana wadah paling berat diangkat? A dan B. Ya. A dan B yang paling berat untuk diangkat wadahnya. Pak kok main cepat aja, Pak? Ya, tapi saya bilang tadi apa? Kalau saya ke soal, saya main cepat. D, wadah B. Next. Paham, D. Pak. D Lanjut. juga bisa benar ya. Jadi sini dua jawaban. Kalau saya langsung aja ke E. D juga bisa benar. Wadah B lebih berat daripada wadah C. Benar juga. Tapi kita lanjut aja jawabannya E. Karena ada dua jawaban itu, saya pilihnya ke E aja. Ke soal-soal seperti ini, ya kalau D benar juga. Sama, benar juga. Lebih berat B ketimbang yang C. Jawaban ada dua berarti. Ya. Tapi kalau saya langsung aja cari wadah teringan. Oke? Dan soal ini, ya, dan soal, ya udah saya bilang tadi, Bu. D sama E sama. Soal yang masuk ini adalah soal baru. Nggak muncul lagi dia setelah itu. Masalahnya nggak muncul lagi. Paham ya maksud saya ya? Dia Paham. nggak berulang-ulang. Yang berulang-ulang adalah membandingkan antara katrol tetap dengan paling langsung. Tadi ya, kalau ini tidak berulang-ulang, jawabannya dia E kita anggap benar. Nah, yang ini sekarang. Ya, yang ini sekarang ya. Pemindahan beban dengan beban berat yang sama. Bandingkan ya, dibandingkan ini. F pada katrol A, F pada katrol B dibandingkan. Kayak tadi soalnya. Bebannya sama. Bagaimana bebannya sama ini tapi nggak ada angkanya. Jadi kita misalkan aja ada angka. Kok gitu, Pak? Ya misal. Karena bebannya sama, kita misalkan angka yang bisa dibagi 3, bagi 3, bagi 4, bagi 6. Yaitu 12 Newton. Kok gitu, Pak? Iya, dimisalkan aja. Biar enak, karena ini menganalisis. Bukan kayak tadi cari wadah teringan, ini menganalisis. 12, 12. Maka caranya dibuatlah pemisalan 12, 12. Kenapa? Biar bisa dibagi 3 sama 4 sama 6. Kita cari F pada A. Bagikan, Bu. 12 bagi 3, 4. B, F pada B. 12 bagi 3, 4. C, 12 bagi 4. 3. Kalau soalnya membandingkan seperti ini, maka wadah ini dimisalkan ya. 12, 12, 12. Sesuai dengan yang bisa dibagi mudah. Kalau 24, Pak, ya boleh aja. Kalau 36, Pak, ya boleh. Yang intinya bisa dibagi 3, 4, dan 6. Yang D, 12 bagi 6, 2. Baru kita pakai pemisalan jawaban di sini. Ya, A. Ya. Kalau misalnya ini nggak ngerti, nggak apa ya. Yang mau ngerti silahkan dipahami benar-benar. Yang dipahami yang tadi yang lebih penting. Membandingkan katrol tali langsung dengan katrol tetap. Itu yang paling penting. Kalau yang ini saya jelaskan dengan cara tadi mudah. 3, 3, 4, 6. Karena nggak ada beban beratnya. Angkanya nggak ada. Dimisalkan 12, 12, 12, 12. Kenapa, Pak? Karena biar bisa dibaginya dengan angka 3 dan 4 dan 6. Oke, kita bagi tadi. 12 bagi 3, 4. 12 bagi 3, 4. Yang B. Yang C, 12 bagi 3, 4. 12 bagi 4, 3. Yang D, 12 bagi 2. 12 bagi 6, 2. Oke. Kita analisa. Gaya, F itu gaya. F itu gaya. Gaya pada katrol A setengah dari gaya pada katrol D. F itu gaya. A adalah setengah dari D. Salah. Salah. Setengah dari D itu 1. Maka ini salah ya. A itu 4. Kalau setengah dari D itu 1, maka salah. B. Gaya F pada katrol A itu 4. Adalah sama dengan C. C 3. Salah ya. Salah. Oke, salah ya. Yang C. Kita apa yang C? F pada katrol B
B itu 4 adalah 2 kali D. 2 kali 2, 4. Ya benar. Ya. F pada katrol B, gaya pada katrol B itu 2 kali gaya pada katrol D. B-nya 4. D-nya 2. Kalau dikali 2 jadi 4. Ya benar. Jawabannya C. F pada katrol B, 2 kali F pada katrol D. Benar. Yang D. F pada katrol D, 2 kali F pada katrol A. D-nya 2. 2 kali A, 8 jadinya salah. Ya. Salah ya. Pahami bahasanya. Yang E, F pada katrol A, A4 adalah yang paling besar. Salah. Yang paling besar adalah A dan B. Silakan dipahami jawabannya C. F pada katrol B, B-nya 4 adalah 2 kali D. D-nya 2 kali 2 juga 4. Ya. Pahamin bahasa yang saya buat tadi. Udah beres lah ini tentang katrol. Yang paling penting adalah katrol tetap dengan katrol tali-tali langsung tadi. Dengan 5 tali. Keuntungan mekaniknya sama. Sudah. Itu yang paling penting. Kalau bebannya beda, ya udah. Cari aja yang beban lebih besar. Itulah yang usahanya lebih besar. Itu yang paling penting tadi di atas. Ini hanya penambahan soal saja ketika soal UP-nya keluar seperti ini. Tapi tidak, pretestnya keluar seperti ini. Tapi nggak lagi ya. Nggak lagi. Pasti dia tentang katrol ini tadi. Oke, bisa dipahamin ya. Yang paling penting tadi yang ini Bapak Ibu. Yang saya tadi apain? Nah ini. 1. Amir pakai tali. Ahmad pakai katrol. Kedalamannya sama. Cari aja langsung. Keuntungan mekanik sama dengan Amir. Nah. Edo pakai katrol. Edo pakai tali. Udin pakai katrol. Panjang talinya beda, nggak mengaruh. Nggak ngaruh ya. Berarti jawabannya keuntungan mekaniknya sama. Sudah, beres. Itu aja jawab soal. Yang beda cuma yang ini. Saya ulangin yang ini. Aldi embernya 2 kali. Aldi Aher pakai katrol. Embernya 2 kali. Sedangkan si Rina pakai tali, embernya cuma 1. Maka yang usaha lebih besar adalah yang embernya 2 dong. Siapa namanya? Aldi. Aldi. Maka usaha Aldi adalah 2 kali dari Rina. Beres. Jawabannya B. Inilah yang perlu dipahami kali. Ya. Yang tadi nggak usah kali. Kenapa? Apakah online Pak usahanya? Online. Pak, mengenai nggak usah dipahamin kali gravitasi itu. Tak usah, biarin aja. Ya. Biarin aja. Yang tadi kan soal yang ini kan. Soal yang tadi ini nggak usah dipahamin kalian ya. Pakai cara cepat aja. Ini 3, ini 3, ini 4, ini 6. Semakin besar keuntungan mekanik, maka gaya angkat semakin ringan. Yang diminta gaya angkat wadah yang ringan yang mana? Ya udah E. Jawaban ada 2, D dan E. Sudah, ngapain ini? Alah, ini tak usahlah dijelaskan. Kalau di uraian ya kita jelaskan, tapi tak usahlah. Kelamaan ya. Nggak usah kelama-lamaan jawab soal tuh. Keuntungan mekanik paling besar itulah keuntungan mekanik, berarti wadahnya paling ringan untuk diangkat. Sudah, gitu aja. Bapak ini main cepat aja. Iya, saya main cepat. Saya nggak mau ibu-ibu pusing kepalanya. Masak lagi, ngurus suami lagi, ngurus anak lagi. Banyak pikirkannya. Ya, bukan ini aja soal aja. Konsep dasar harus dimiliki. Udah. Ketika keuntungan mekaniknya besar, maka wadahnya ringan, diangkat. Jawabannya I. Sudah, beres. Untuk yang tadi, ketika katrol dengan tali langsung, walau ember, kecuali embernya beda ya, talinya beda ya, sumurnya sama dalamnya ya, itu tetap keuntungan mekaniknya sama. Sudah Pak Ibu ya? Bisa dipahami ya tentang katrol? Ya. Paham Pak, lanjut. Ya, yang penting Ibu paham. Sudah. Saya paham. Mudeng, Pak. Ya, saya Paham, Mbak. aja. Oke, kita lanjut ke Oke, sama Bu, kita ke modul IPA 4. Paham Pak, lanjut. Alhamdulillah, modul IPA 4. Ini Pak, kayak mana Pak? Ada rumus-rumus Pak, nggak usah pusing-pusing. Walaupun ada rumusnya, Pak Amir ngasih soal, ngasih pemikiran simple, cepat, dicatat kalau saya bilang nanti. Ada kuncinya, catat. Simple aja Pak, ya simple aja. Namanya juga belajar. Belajar itu menyimpulkan, bukan menyusahkan. Ya. Kalau susahkan, ya nggak usah belajar. Pening kepala nanti. Udahlah banyak pening sekarang ini, makin pening lagi. Tak usah ya. Santai aja. Tapi tetap serius santai. Ya. Oke.
Perhatikan Bu, satu soal mengenai laju konduksi. Bapak ini sok tahu, biarlah saya bilang sok tahu. Yang penting saya kasih tahu. Satu soal laju konduktivitas. Catat, satu soal. Yakin Pak? Yakin. Sangat yakin, sangat yakin. Ya. Kalau enggak yang laju, maka yang kalor. Gitu aja. Ya, tapi biasanya laju masuk. Kalau enggak dia pakai soal yang ini, saya kasih tahu ya, biar Ibu paham. Kalau enggak pakai soal yang seperti ini membandingkan, maka cari isolator konduktor. Ah, gampang kali nih. Isolator konduktor. Ah, isolator. Untuk mata sebelah jawaban jadi. Oke, saya terangkan dulu ya. Saya terangkan dulu tentang laju konduktivitas. Apa itu laju konduktivitas? Ibu, kalau masak air, pakai wadah aluminium atau pakai ceret yang bunyi itu, Ibu pegang aja wadahnya. Kalau nggak panas, berarti tangan Ibu luar biasa. Saya rasa panas. Ya. Saya rasa Ibu pegang itu panas. Ibu langsung, katanya kan, panas. Berarti wadah itu adalah wadah konduktor. Aluminium itu logam. Berarti wadahnya dapat menghantarkan panas. Ketika benda dapat menghantar panas, nanti dibandingkan benda logam semuanya. Ingat, laju konduktivitas ini membahas benda logam. Jangan bahas yang lain, benda logam. Logam itu semuanya konduktor, penghantar panas yang baik. Konduktor ya. Logam ini banyak, ada perak, ada emas, ada perunggu, ada aluminium, ada timbal, ada perak, ada apa lagi, tembaga dan lain sebagainya, besi, baja dan lain sebagainya. Semakin beda bahannya, semakin beda pula laju konduktivitasnya. Contohnya gimana Pak nanti? Laju konduktivitas benda logam dipengaruhi oleh, jika cepat ya, jika laju konduktivitas cepat, udah saya tuliskan ini, cepat. Jika ketika laju konduktivitas cepat, itu karena satu, bahannya makin besar, nilai bahannya makin baik. Perak misalnya, perak itu nilainya makin baik ketimbang besi atau aluminium. Maka perak adalah lajunya paling cepat. Ya, nanti ada nilainya Bu, soalnya ada nilainya. Apalagi luas penampang batang makin besar. Luas penampang makin besar. Itu juga membuat laju konduktivitas cepat. Contohnya Pak, Ibu masak telur, 5 buah telur. Satu pakai yang kecil, masih muat telurnya ya. Satu pakai yang wadah besar. Ibu kacau telur tadi jadi telur dadar. Ibu masukkan, pasti yang lebih cepat matang di wadah besar. Kenapa? Karena ini lebih merata dia matangnya. Jadi ketika luas penampangnya besar, suatu wadah, maka laju konduktivitasnya besar. Oke. Lain halnya dengan panjang. Semakin panjang, semakin lambat laju konduktivitas mengantarkan kalor. Maka karena ini laju konduktivitas cepat, maka panjang itu harus pendek. Panjangnya harus pendek. Contohnya misal, satu ada batang A, ini A. Satu ada batang B, panjang seperti ini. Sama-sama dikasih api ujungnya, api warna merah. Kasih api. Ibu pegang di sini satu tangan, pegang satu tangan. Yang mana yang cepat mengantarkan? Yang A. Kenapa yang A? Pendek jaraknya. Ketika makin pendek, maka laju menghantar panas itu cepat. Semakin panjang, lajunya semakin lambat. Itu logikanya ya. Beda suhu kedua ujung batang. Yang ini ujung batangnya beda suhunya misalnya. Ini dari 50 naik ke 70, 20. Yang ini dari 60 naik menjadi 90, 30. Berarti yang 30 lah yang menghantar panas lebih cepat. Oke, seperti itu ya. Beda suhu kedua ujung batang. Semakin besar perubahan suhu, maka semakin besar menghantarkan panas. Ya. Contohnya Pak, kalau besi, satu dipanaskan, satu tidak. Yang mana yang lebih cepat mengantarkan panas? Kalau sampainya ke itu ya, besi yang panas lah. Oke. Semakin besar perbedaan suhu, semakin besarlah laju konduktivitas. Semakin besar konduktivitas termal, semakin besar pula laju konduktivitas. Semakin besar luas penampang, semakin besar pula laju konduktivitas. Tapi semakin pendek, semakin besarlah laju konduktivitas. Ya, kalau semakin panjang, semakin lambat. Contoh soalnya Pak. Oke, ini soalnya nih. Sabar ya, ini soal UP yang ini soal UP. Ini ya soal UP ya. Perhatikan faktor-faktor berikut ini. Perhatikan Bu katanya. Laju konduktivitas tercepat adalah, ingat tercepat, cari yang kecuali. Yang kecuali adalah pendek.
Yang lainnya besar kecuali panjang pendek. Jadi cara menghafalnya ini adalah laju konduktivitas cepat adalah cari panjang yang pendek. Saya ulangin cara ngapalnya. Laju konduktivitas besar atau cepat, cari panjang yang pendek, yang lainnya besar. Ya, yang lainnya besar. Laju konduktivitas besar, cari panjangnya pendek. Laju konduktivitas besar, cari panjangnya pendek. Yang lainnya besar. Apa yang besar, Pak? Konduktivitas, luas penampang, perubahan suhu, beda suhu. Semakin besar beda suhu, makin besarlah ininya. Oke. Soal UP yang ini. Beda koefisien, beda koefisien, beda perubahan suhu, beda perubahan suhu. Batang panjang, batang pendek. Yang diminta langsung ke soal. Berdasarkan faktor tersebut, laju konduktivitas tercepat adalah, ingat, yang tercepat cari panjang yang pendek. Itu cara ngapalnya, yang lain besar. Panjang yang pendek nomor 6, maka nomor 6 benar. Gitu aja, Bu. Yang selanjutnya adalah yang besar. Cari yang besar. Yang besar nomor 3. Nomor 1 sudah selesai. 1, 3, 6. Cara menghafal terbaik. Ya. Cari yang pendek aja. Kalau minta seperti ini pengaruhnya adalah panjang yang pendek. Kalau yang cepat. Kalau yang lambat cari panjang yang panjang. Oke. Cara ngapalnya cepat aja. Laju konduktivitas cepat, cari batang panjang yang pendek. Batang pengantar yang pendek. Jawaban nomor 6. Nomor 6 benar, yang lainnya besar. Berarti 3 sama 1. Sudah. Jawabannya 1, 3, 6. Ya. Saya dipahami ya cara ngapal tadi Bapak Ibu ya. Cari panjang batang yang pendek untuk konduktivitas tercepat. Kebalikan Pak, iya kebalikan. Kalau diminta konduktivitas terlambat, maka cari batang yang panjang, selainnya kecil. Gitu aja cara menghafal. Karena ini diminta tercepat, soalnya minta tercepat. Maka cari batang yang pendek, jawabannya 6. Selainnya besar, 1, 3, beres. Kalau yang lambat Pak, ini yang cepat ya. Yang lambat Pak, cari batang yang panjang. 5, yang lainnya kecil. 2, 4. Ini yang lambat. Karena diminta yang cepat, maka jawabannya ini. Yang cepat 1, 3, 6. Ya itu logika-logika simpel dipahamin aja ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal yang sering keluar seperti ini. Ada angka tentang konduktivitas. Seperti ini ya. Awas kejebak dengan bahasa isolator. Kenapa? Karena semua logam itu konduktor. Jangan ada bahasa isolator. Pahami Bu, catat Bu. Semua logam itu konduktor. Semua logam itu konduktor. Semua logam itu konduktor. Catatlah Bu. Ya. Semua logam itu konduktor. Semua logam itu konduktor. Catatkan Bu. Oke. Nah, kita bandingkan. Cara membandingkannya seperti ini Bu. Ibu urutkan ini. 1 tembaga, 2 baja, 3 besi, 4 timbal, 5 kuningan. Nilai konduktivitas tembaga 385, baja 50, besi 3, 73, timbal 34, kuningan 104. Ibu langsung urutkan. Urutan terbaik berarti yang dari paling besar. Ibu urutkan Bu. Urutan terbaiknya adalah yang pertama. Paling baik adalah tembaga ya. Saya ulangin sekali lagi Bu ya. Ibu urutkan di acak ini urutan terbaik. Mana urutan terbaik? Saya ulangin sekali lagi biar Ibu paham. Urutan terbaik itu adalah yang paling besar nilainya. Nilai konduktivitas ya, paling besar. Maka yang paling terbaik itu adalah dari yang kelima ini adalah tembaga. Setelah itu baru masuk yang namanya kuningan. Baru masuk yang namanya besi. Baru masuk yang namanya baja. Baru masuk yang mananya timbal. Iya, Ibu bikin urutannya langsung. Biar nggak pusing membahas ini soalnya. Ya, berarti urutan konduktivitas tercepat adalah tembaga, kuningan, besi, baja, timbal. Bisa dipahami Bu? Dari mana Pak dapatnya? Dari angka ini kita urutkan. Dari yang paling besar. Paling besar tembaga, kedua kuningan, ketiga besi, keempat baja,
kelima timbal. Berarti yang paling cepat menghantarkan panas adalah tembaga di antara 5 ini. Paling lambat menghantarkan panas adalah timbal. Oke, paham ya? Ingat nomor 1, timbal merupakan bahan isolator. Tengok bahasa ini, Bu. Logam adalah konduktor. Lihat bahasanya Bapak Ibu. Logam adalah konduktor. Logam adalah konduktor. Maka nomor 1 nggak boleh jawaban, Bapak Ibu ya. Kok gitu Pak? Ya nggak boleh lah isolator. Kan saya bilang logam itu konduktor. Maka yang ada satunya salah. Yang A salah, yang B salah. Langsung ke jawaban ya. Oke. Nomor 2. Kemampuan menghantarkan panas pada kuningan lebih baik dibanding besi. Kuningan nomor 2. Ya benar. Benar ya. Kurang baik dibanding tembaga. Ya benar. Kuningan nomor 2. Kurang baik dibanding tembaga. Maka nomor 2 benar. Jawaban yang ada duanya itu benar. Jawaban yang ada dua yang benar. Maka yang C sama D. Nah, yang E salah. Baca lagi. Tembaga merupakan konduktor. Iya, logam itu konduktor. Yang baik dibanding timbal dan kuningan. Iya, tembaga itu lebih baik dibanding timbal dan kuningan. Timbal dan kuningan. Benar. Maka nomor 3 benar. Oke. Tadi udah kita urutkan ya. Nomor 4. Besi merupakan bahan yang kurang baik menghantarkan panas dibanding timbal. Besi sama timbal, menanglah besi. Urutan ketiga. Maka yang nomor 4 salah. Jawabannya adalah 2 dan 3. Ya. Silakan dipahamin ya. Tak usah pusing-pusing. Caranya yang pertama urutkan dulu. Urutkan dari nilai yang terbesar. Tembaga, kuningan, besi, baja, timbal. Angkanya dari yang terbesar ke yang kecil. Maka tembaga paling cepat, timbal lebih lambat untuk menghantarkan panas di antara kelima benda ini. Yang satu kenapa salah Pak? Masa timbal disebut isolator? Timbal itu disebut konduktor. Kenapa Pak? Logam. Logam itu konduktor. Nggak ada logam isolator. Kalau nggak percaya, ambil logam, panaskan, pegang. Kalau nggak panas, berarti dia isolator. Ya nggak. Kalau nggak panas isolator. Kalau panas dia, tangan ibu melepuh, maafkan saya. Kan gitu aja. Logam itu adalah konduktor. Ya, nggak percaya, coba aja. Panaskan, pegang. Gitu aja ya, Bapak Ibu. Saya dipahamin ya? Silakan, paham ya? Paham, Pak. Paham. Lanjut. Lanjut. Paham, Pak. Iya. Lanjut, Pak. Paham, Pak. Siap. Nggak ada logam itu isolator. Paham. Isolator. Kalau timah Pak, kan tadi saya bilang. Udah saya bilang dari tadi Bapak Ibu ya. Makanya saya bilang pahamin apa yang saya bilang. Timah itu logam apa enggak Bapak Ibu? Udah selesai. Ya. Timah itu logam apa enggak? Tadi Anda nanya nih. Timah itu Pak isolator apa konduktor? Saya tanya Bapak Ibu, timah itu logam atau bukan? Timah. Timah itu adalah logam. Kalau logam, maka konduktor. Selesai masalah. Bisa dipahamin? Pak. Bisa dipahamin ya? Paham, Pak. Ya, gitu aja. Kayu itu isolator apa konduktor? Isolator. Isolator. Sudah. Beres. Gitu aja. Ya. Oke, lanjut ya. Gampang kok. Soal berikutnya ya sama. Soal yang UP 2022, UP 2021 sama. Tinggal dibahas saja. Bisa keluar lagi Pak? Ya bisa. Yang sering keluar seperti ini. Urutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Tembaga dulu. Setelah itu kuningan. Setelah itu besi. Setelah itu baja. Setelah itu timbal. Berarti konduktor timbal lebih kecil dibanding tembaga. Tembaga yang paling besar. Kita bandingkan. Nomor 1 ini salah. Timbal itu isolator. Nggak ada logam itu isolator. Logam itu semua konduktor. Kalau nggak percaya, coba. Kan gitu aja. Konduktor itu penghantar panas. Oke. 2. Kemampuan menghantar panas pada kuningan lebih baik dibanding besi. Kuningan nomor 2. Besi nomor 3. Iya, benar. Kurang baik dibanding tembaga. Iya, karena tembaga nomor 1. Benar. Berarti nomor 2 benar. Nomor 3, tembaga merupakan konduktor yang baik dibanding timbal. Ya benar lah. Dan kuningan, iya karena tembaga nomor 1 di antara kelima ini.
3 benar. Nomor 4, besi merupakan bahan kurang baik dibanding timbal. Ya salah, timbal itu yang kurang baik dibanding besi, kebalik gitu. Berarti nomor 4 salah. Jawabannya 2 dan 3. Soal seperti ini yang sering muncul. Bisa dipahamin ya? Pak, jika nilai konduktivitas semuanya sama, bagaimana cara mengurutkannya? Ya, mengurutkannya nanti ada data berarti Bu. Datanya kalau nggak panjang dikasih, maka luasnya. Kalau dicari, misalnya gini, saya paham itu. Ya. Soalnya misalnya seperti ini ya. Dikasih tabel misalnya ya. Tabel. Perhatikan Bapak Ibu ya. Ini nama bendanya, ini luas. Semakin luas, semakin besar ya. Semakin cepat. Ini nama benda, nama. Ya. Ini timbal. Timbal. Perak lah kita anggap. Atau aluminium, perak aja. Atau ya kuningannya lah, kuningan. Kuningan. Cari luas yang paling besar. 3, 4, 5. Maka pengantar kalori yang paling baik itu adalah kuningan. Yang mana? Nomor 3. 1, 2, 3. Kenapa? Karena luasnya besarnya 5. Oke? Seperti itu. Harus ada datanya ya. Jadi bagaimana cara mencarinya? Harus pakai data, ada datanya. Tapi soal UP seperti ini. Kalau soal latihan saya tuh ya saya bikin agak lebih-lebih. Tapi kalau soal yang di Zoom, makanya saya ingatkan di Zoom. Zoom ini penting sekali ya. Saya ingatkan seperti inilah soal UP besok. Sama kayak ini soalnya, soal atau pretestnya ya. Urutkan aja. Aluminium, kuningan, tembaga, timbal. Urutkan aja dari yang paling besar. Konduktor terbaik. Perak berarti ya. Perak, tembaga, benar ya. Aluminium, benar lagi. Kuningan, benar lagi. Terakhir timbal. Udah, pas. Maka perak adalah konduktor paling baik di antara kelima benda ini. Timbal adalah konduktor yang kurang baik di antara kelima benda ini. Sudah, selesai. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Hanya mengurutkan angka. Oke. Paham, Pak. Berdasarkan konduktivitas. Paham, Pak. Oke. Soal. Oke. Paham sekali. Ya. Oke, silakan yang mau udah paham semua. Oke, soal selanjutnya yang seperti ini, Bu. Soal UP-nya soal pretestnya bisa seperti ini bisa. Soal UP-nya seperti ini bisa. Kalau soal yang dikasih seperti ini, maka pemerintah baik sekali. Kenapa? Karena cuman 15, nggak usah baca soal. Kenapa, Pak? Ya nggak perlu kali ya soal. Data, kan data dikasih tahu. 15 cm waktu terasa panas 60. 23 cm waktu terasa panas 90. 15 cm itu panjang, maka pengaruh panjang. Waktu ini dapat karena pengaruh panjang. Semakin pendek panjangnya, semakin cepat waktunya menghantar panas. Semakin panjang batangnya, semakin lambat waktu itu menghantar panas. Maka ini dipengaruhi panjang. Secara konduksi dipengaruhi panjang. Maka lama kalor yang dihantarkan secara konduksi dipengaruhi luas. Salah ya. Karena datanya ini panjang. Kalau luas itu satuannya cm². Itu luas. Kalau sentimeter itu panjang. Ukuran panjang, ukuran lebar. Maka luas salah. B. Konduksi dipengaruhi suhu. Suhu itu satuannya derajat Celcius. Nggak ada ini bahasanya derajat Celcius. Datanya itu pakai bahasa sentimeter. Salah. Lama kalor dihantarkan dipengaruhi sumber panasnya. Nggak ada sumber panasnya dipengaruhin. Yang ada pengaruh panjang. Salah. Dari data ya dibaca, Bu. Yang D. Lama kalau dihantarkan secara konduksi dipengaruhi jarak. Iya, jarak itu satuannya senti. Panjang, jarak, lebar, tinggi. Ya, jarak, tinggi satuannya sentimeter. Maka jawaban yang benar adalah yang D. Dipengaruhi jaraknya, jarak antara panjang tadi ya. Yang E, lama dipengaruhi jenis pengantar, jenis pengantarnya sama-sama sendok perak. Sendok perak ya. Jadi jawabannya dari data adalah pengaruh panjang. Panjang. Jawabannya adalah yang D, pengaruh panjang. Dari data aja dibaca. Soalnya gampang, literasi aja yang panjang. Iya, Pak. Literasi aja panjang, tapi kalau datanya ya panjang, udah jelas panjang sendok. Tapi ya cuman itu, cuman yang ada lagi yang lain ya. Ya izin live nggak apa Bu, nanti ada recordnya. Lanjut kita Bapak Ibu ya. Saya pinjam 4 Bapak Ibu ya. Saya pinjam 4 Bapak Ibu ya. Setengah jam lagi, santai aja, setengah jam lagi. Oke.
Bu Rumaisa membawa beberapa benda. Ini soal UP terbaru juga nih. Kalau soal kayak gini saya pun ngantuk wajahnya. Maksudnya ngantuk ngerjakannya, ngantuk. Kenapa? Gampang kali, nggak pening-pening mikir. Yang diminta adalah isolator, Bapak Ibu. Isolator berarti bukan logam, ya kan? Kan gitu aja simpelnya. Isolator berarti bukan logam. Bu Rumaisa membawa benda-bendanya, lempeng tembaga, lempeng baja, bilah kayu, kain perca, sendok stainless, sendok plastik, kelompok benda yang merupakan isolator. Yang isolator itu bukan logam. Yang ada logamnya konduktor. Yang A, konduktor ada logamnya. Lempeng baja, tembaga. B, bilah kayu, isolator. Ada lempeng tembaganya. Salah lah. Harus isolator keduanya. Sendok stainless, logam. Lempeng baja, logam. Salah lah. Logam itu konduktor. Bilah kayu, oh kayu, isolator lah. Kain perca, isolator. Maka jawabannya D. Sendok plastik, isolator. Sendok stainless, konduktor. Salah. Sudah beres. Soal UP-nya dikasih enak kali. Pak, soal tahun lalu misalnya soal panjang. Iya, ini kan soal IPA. Soal pedagoginya panjang. Mau sekarang pedagoginya? Nggak usah dulu. Ya. Ibu jawab soal panjang-panjang ini, soal panjang-panjang juga ini. Ya. Karena soal tahun lalu adalah soal soal UP juga. Sama lah, Bu. Ya. Dan saya jawab juga tuh. Itu soal pedagogi yang panjang. Kalau soal IPA ya seperti ini. Oke. Lanjut kita ya. Soal yang seperti ini. Gagang panci terbuat nih. Karena jawabannya ini. Benda yang memiliki konduktivitas termal besar merupakan pengantar kalori yang baik. Benar ya. Sebaliknya, konduktivitas termal kecil pengantar kalori yang buruk. Benar ya sekali ya. Jawabannya ini cuman yang A. Yang lain salahkan, diminta arti konduktivitas. Ini salah, ini salah. Jawaban yang terbaik adalah yang A. Konduktivitas besar, maka semakin baik konduktivitasnya, konduktornya. Semakin kecil konduktivitasnya, maka semakin buruk. Oke, ini nggak masuk lagi, Bu ya. Ini nggak akan masuk lagi. Kok tahu, Pak? Ya nggak akan lagi. Ini soal lama nih, 2020 ini. Nggak usah lagi. Yang masuk itu seperti ini tadi. Isolator konduktor, panjangnya kayak gini. Ya, ini seperti ini yang masuk. Itulah yang masuk untuk laju konduktivitas. Ya. Oke, bisa dipahami Pak Ibu ya? Bisa ya? Oke. Sekarang masuk ke kalor. Ya. So, kalor. Nggak perlu ngitung Bapak Ibu ya. Kenapa nggak perlu ngitung, Pak? Nggak perlu. Saya nggak mau ngitung-ngitung. Ngitung boleh, Pak. Boleh. Tapi pahamin dulu seperti ini. Saya pahami. Gini aja lah. Saya pahami. Nanti Bu. Ada soalnya seperti ini nanti. Soalnya sebenarnya nggak ada. Nah, kayak gini ini soal gampang ini. Ya. Soal-soal seperti ini tuh. Seperti ini. Sama seperti ini. Mana nih? Ini nggak usah dipahami kali. Yang ini. Nah, ini soal yang ini. Ya. Saya jelaskan soal yang ini ya. Nanti saya jelaskan soal yang ini. Kenapa ini jawabannya kalor A lebih besar? Nanti kita kemari dulu Bu ya. Saya pindahkan dulu Bu. Biar supaya gampang. Sabar dulu Bu ya. Kita pindahkan dulu untuk materi ini. Kita pahamin dulu soal yang ini. Dari sini. Pemahaman soalnya seperti ini Bu. Ya, saya ulangin dulu. Saya mute dulu nih. Semuanya. Sudah. Intinya dari rumus ini semua dikalikan Bu. Ya, perhatikan rumus tadi. Kalor setiap proses Q1 MC delta T. Massa kali C kali delta T. M itu massa. Udahlah gitu aja. Yang perlu dipahami M itu massa. Udah itu aja. Ya, yang lain Pak nggak usah perlu kali. Atau delta T suhu. Mau dihafal suhunya atau massa sama aja. M massa, T suhu. Sudah. Intinya dikali semua. Ya, intinya dikali semua. Intinya dikali semua. Sudah. Intinya dikali semua. Oke. Dikali semua ya. Cara pertama Pak Ibu ya. Kita biasanya soal itu sampai Q3 ya. Nggak ada sampai Q4. Nanti Ibu dikasih sampai Q3. Catat Bu ya. Catat. Sampai Q3 yang ini nggak usah dipahamin. Bapak ini kok suka-suka hati aja ya. Saya memang suka-suka hati ngajar. Itulah saya. Main cepat, simple, nggak mau ribet-ribet. Alasannya karena mak-mak banyak. Oke. Sampai ini Bu. Ketika nanti Ibu dikasih soal ini, mau bawahnya berapapun, terserah lah bawahnya berapa, min 10, min 15, min 20. Biasanya sampai bawah kali min 20 ya. Oke. Ketika dikasih soal ini, disuruh bandingkan mana yang paling besar kalor Q1, Q2, Q3, dipanaskan sampai 100 derajat Celcius, maka Ibu langsung jawab, Q3 lebih besar ketimbang Q2. Saya ulangin Bapak Ibu ya, biar enak. Saya ganti warna dulu biar
Bagus. Ketika soal nanti dikasih soal seperti ini, Bu. 100 dibandingkan Q1, Q2, Q3. Maka cari jawaban nanti Q3 paling besar. Lebih besar dari Q2, lebih besar dari Q1. Kok bisa, Pak? Mudahlah. Pokoknya ada soal nanti. Dikasih nilai 100 sampai Q3. Dibandingkan mana yang terbesar. Jawabannya Q3 paling besar. Sudah beres. Tak usah tahu dari mana alasannya. Ya. Dikali-kalikan, Pak. Iya, benar. Tapi kan nggak usah lah ya, kelamaan. Contohnya, Pak, nanti. Pahami dulu. Ketika dikasih benda nanti seperti ini, gambar grafik, ada Q1, Q2, Q3, sampai 100 derajat Celcius, ya. Intinya pakai sampai 100, nggak mungkin nggak sampai 100. Karena air itu menguap atau dia dipanaskan itu sampai mendidih adalah 100. Sampai 100, Q3 paling besar. Habis itu Q2, habis itu Q1. Cari Q3 paling besar. Cari Q3 paling besar atau bisa diganti, Pak. Bisa. Q1 paling kecil. Dah. Oke. Bisa dipahamin, Bapak Ibu ya? Bisa ya dipahamin ya? Ketika dikasih grafik 100 dibandingkan Q3, Q2, Q1, carilah Q3 paling besar. Pak, contoh soalnya mana? Oke, kita kasih. Nih contoh soalnya. Nah, ini. Begitu sulit, enggak lah sulit kan gitu. Dikasih nih, min 7 sampai 100 dibandingkan Q3, Q1, Q2, Q3, Q1. Ya. Udah saya kasih logika tadi. Kalau ada soal seperti ini sampai 100, ada graf ini ya, angka-angkanya ya kalau mau dicari silahkan, monggo. Kalau saya nggak mau nyari. Bapak kok mau nyari, Pak? Ya ngapain? Saya kan mau jawab soal aja, biar semuanya enak, dimengerti, main cepat. Ketika dikasih soal UP ya, soal UP asli ini dari tahun 2022 nih. Ketika dikasih soal seperti ini, Oktober nih. Ya, Juli atau Oktober, lupa saya pokoknya. Ada sampai 100, dibandingkan Q1, Q2, Q3, sampai 100 ya Bapak Ibu. Maka carilah Q3 paling besar. Ih, kok gitu, Pak? Enak kali, Pak. Ya udah, enak kali lah. Namanya kau belajar. Belajar ya enak lah. Kalau nggak enak, nggak belajar namanya. Banget, Pak. Nggak pusing. Ya, nggak pusing. Ya, saya main gitu aja, Bu. Enak. Sama kayak adik pedagogi. Main cepat-cepat aja. Pokoknya pahami konsep yang saya berikan. Yang saya kirim nanti. Oke. Q3 paling besar. Ya. Kok gitu, Pak? Dihitung pun sama aja. Hitungnya berapa jam, Pak? Sejam. Jelaskannya 2 jam. Nggak ngertinya 1 hari ya. Sakit kepala. Hai. Kalau saya nanti begaduh-gaduh. Begaduh-gaduh kita di dalam grup ini ya. Nggak mau saya. Ya. Saya nggak mau. Ketika ada soalnya seperti ini, bandingkan Q1, Q2, Q3, maka jawabannya Q3 paling besar. Beres. Bapak nih suka hati ya, emang beres. Nah, ngitungnya biar saya ngitung. Nilainya pasti 100, Pak. Iya, nilainya pasti 100. Karena air dipanaskan sampai 100 derajat Celcius. Ya. Pasti 100. Kalau nggak pasti 100, maka kayak mana, Pak? Udah nggak usah. Q3 lah, pakai sampai 100 lah itu. Sampai 100 lah pokoknya. Ya. Oke, bisa dipahami ya, Pak Ibu? Intinya sampai 100 ya. Oke, bawahnya Pak min 7 terserah bawahnya berapa ya. Iya benar, kita bukan orang fisika, itu jawabannya. Kita bukan orang fisika emang. Ibu-ibu ini bukan orang fisika, saya yang orang fisika. Jadi saya menggampangkan. Kalau saya menyulitkan, ngapain saya jadi urusan fisika saya? Karena yang saya ajarkan bukan jurusan fisika. Yang saya ajarkan adalah jurusan bukan fisika. Oke. Lanjut. Nah, yang ini soal asli juga nih. Ini aduh, kalau saya bilang nih paling enak. Kenapa? Ibu perhatikan, Bu ya. Yang mana perhatikan, Pak? Ini, waktu. T itu waktu, Bapak Ibu. Waktu. Waktu. Apa beda waktu es dengan waktu menit? Apa itu es, Bu? Es krim. Es itu apa, Bu? Kalau Ibu tahu belajar di 1 SMA. Satuan waktu. Sekon, Pak. Sekon itu artinya apa? Detik. Detik. Paham, bagus ya. Paham detik ya. Detik ya, Bu ya. Detik. Oke, udah ya. Saya kasih tahu cara logika simple. Kayak mana logika simple, Pak? Kayak gini. Perhatikan penjelasan saya. Ambil aja salah satu grafik. Yang mana, Pak? Terserah. Saya anggap yang ini aja. Dari yang C ke D. Kita bandingkan ya. C ke D. Ya, C ke D. C itu dari suhunya 0
Jadi 10. Berapa naiknya, Bu? Dari 0 ke 10 ya. 10 ya. Naiknya ini 10 dalam waktu berapa detik, Bu? Dari 20 ke 25. 25. 5 5. detik. Saya ulangin sekali lagi ya. 5 saya detik. ulangi. Cara membandingkan ini adalah dengan pakai waktunya. Ini cara simple aja ya. Kalau cara lebih simple ada Pak, ada. Cara lebih simple, sekon sama menit, maka yang lebih besar adalah yang kalori yang sekon. Kenapa? Jadi ketika Ibu nanti, Bu, ada 2 wadah nih, air dalam wadah A, air dalam wadah B, tengok waktunya. Kalau Ibu nampak sekon, maka itu kalori yang paling besar. Sekali lagi, kalau Ibu nampak sekon, maka itu air kalor dalam wadah A lebih besar dari dalam wadah B. Paham, Bu? Main cepat ya, ini main cepat. Nanti pembuktiannya. Ketika ada waktu sekon sama waktu menit, maka yang paling cepat adalah yang sekon. Yang sekon. Yang detik. Yang Yang detik. sekon. Yang detik. Kenapa, Bu? Kenapa? Saya jelaskan di sini ya. Saya jelaskan di sini. Ini naik 10 derajat dalam waktunya 5 detik. Ini naik 15 dari naik 30, 0 ke 30. 30 naiknya dalam waktu 15 menit. 15 menit. Kalau naik 5 detik 10, butuh berapa detik untuk naik 30? 15 kan? Detik, ya kan? Jadi kalau 15 menit, naiknya banyak kali kan? Iya, kalau kita samakan sama-sama menit, 15 detik. kalau kita samakan sama-sama menit, ini menit juga, maka apa? Besar kali. Makanya saya bilang tadi, lebih cepat yang mana, lebih besar yang mana kalornya? Lebih cepat yang sekon, yang detik. Kenapa? Karena semakin 5 detik aja dia udah besar naiknya. Ini butuh 15 menit baru naik. Semakin banyak waktunya di sini, maka makin besar kalornya. Maka jawaban ini adalah yang A. Paham Bapak Ibu ya? Paham, Pak. Oke, cara cepatnya Paham, tadi, Bu. Pak. Cara cepatnya Paham, adalah waktunya dicari. Waktu sekon sama detik, sekon itu detik, lebih besar yang detik ya. Oke. Ulangi, Pak. Ya, ulangin. Ketika Ibu nampak sekon nanti, ada sekon yang wadah A dalam sekon, S itu sekon, waktu yang B dalam menit. Ini dijebak-jebak aja, Bu. Kalau sekon sama menit, lebih cepat lah yang sekon. Lebih besar lah kalori yang detik ketimbang kalori yang menit. Sudah. Kalor A lebih besar dari kalor B. Bisa dipahami, Bu? Bisa. Nah, ya. Lanjut Paham, boleh? Pak. Pak. Tanya Pak, Silakan Pak. itu tadi kan yang simpelnya, cara simpelnya kan kalau sekon itu yang paling besar kan. Ya. Itu membandingkan dengan yang menit. Tidak memperhitungkan suhunya Pak. Suhunya itu kan beda. Ya, tadi saya ulangi Pak ya. Makanya saya bilang tadi. Bapak tadi kan naiknya ini dari berapa Pak? Yang C ke D ya. C dari 0 ke 10. 10 derajat itu naiknya dalam waktu 5 detik. Dalam waktu 5 detik. Kira-kira kalau 5 menit, 1 menit ya Pak? 1 menit berapa suhu yang naik Pak? 10 plus 3. Nah, coba cari dalam 1 menit. Berapa suhu yang naik? 1 menit aja, 1 menit. Mau sampai banyak. 1 menit 120 kan naik kan? Iya enggak? 6. Iya, Ya, 120. Nah, kalau 15 menit makin besar lagi kan? Nggak mungkin air itu sampai besar ya. Nanti makin besar terus lah dia nih, makin besar terus lah nih naiknya. 5 detik aja naik 10. Sedangkan di sini butuh naik 30 derajat, butuh 15 menit. Berarti apinya kecil lah. Iya, Pak. Apinya kecil lah itu, kecil lah apinya. 30 derajat 15 menit. Sedangkan yang A 10 derajat 5 detik. Woi. Kira-kira Pak yang mana yang besar apinya, Pak? Iya. Ya kan? Ya A lah, 10 derajat aja naiknya 5 detik. Sedangkan yang B butuh 15 menit untuk naik 30 derajat. Secara akal sehat, yang besar apinya yang A lah. Yang A. Karena hanya 5 detik aja dia butuhnya.
untuk Ya, 10 yang A. derajat. Sedangkan yang B Iya, paham butuh sekali, 15 Bang. menit. Ih, lama kali, berarti apinya kecil ya kan? Iya, Pak. Paham ya? Paham. Itu logika simpel aja. Sesimpel-simpelnya logika itu. Ya. Sesimpel-simpelnya Pak. logika. Paham ya? Paham. Ya, itu Paham, sesimpel-simpelnya Pak. logika. Oke. Kita lanjut soalnya. Soal selanjutnya. Paham. Udah paham ya Bapak Ibu ya? Udah paham. Ya. Sesimpel-simpelnya logika. Nah, ini suhu. Suhunya kita sama-sama naik ya. Sama naiknya semua ini. Dari 0 sama dia suhunya. Sama berapa Pak? Kita aja nggak tahu angka berapa. Habis 65, 70. Habis 70, 75. 80 lah kita anggap. Gak ada angkanya. Ih kok bisa gitu Pak? Ya iya kan nih segaris lurus nih. Sama ya. Segaris lurus sama 80. Dah. Tadi saya bilang. Yang E naik 80 dalam 1 detik. Loh. Ya. Yang D 1 detik pula yang E. 2 detik, 2 detik. Yang D naiknya dalam anggaplah 3,5 detik. Ina nang Surabaya, Ina. 80 ya Surabaya ya. Saya Jambi. Oke. Yang D naiknya itu dalam waktu nih ya, menit bukan detik ya, menit. Menit loh Pak, bukan Ya, detik. maaf, menit, mohon maaf. Menit. Ya, yang D 80 dalam 3,5 menit. Yang C kita kira-kira aja 5 menit. 80 naiknya 5 menit. Oke, yang B kita anggap 7 menit. 80 naiknya 7 menit. Yang A naiknya itu 80 juga sama 8 menit. Tadi kita pakai konsep tadi ya. 80 2 menit sama naik 80 tapi 2 menit. Kira-kira mana api yang besar? Yang E, Pak. Iya, yang I. Kan gitu. Itu logika simpel aja ya. Bisa dipahamin? Bisa. Bisa, Pak. Ya, 80 dia butuh 2 menit, berarti apinya besar, kalorinya besar ya. Itu aja. Kalau 88 menit berarti kan kecil apinya daripada yang E. 4 kali api yang E berarti. Oke, bisa dipahamin? Bisa, Pak. Oke, Bisa, seperti Pak. itu ya. Itu simpel-simpel ya logika. Logika itu simpel-simpel aja. Nggak usah dibuat ribet ya. Oke. Kita bisa langsung praktek. Bisa. Kalau ibu nggak paham ini, kayak mana tadi, ibu praktek sekarang. Pakai apa, Pak? Pakai api. Di mana, Pak? Di rumah. Hah? Bikin masanya sama. Satu api kecil, bikin masalahnya sama. Airnya sama. Ada kompor ibu tuh. Satu minimal apinya. Satu maksimal. Besar. Satu minimal kecil. Bu masak, airnya sama. Ibu hitung waktunya. Yang mana lebih cepat mendidih air nih? Yang maksimal atau minimal? Maksimal kan, Bu? Ya udah, berarti apinya besar kan, Bu? Ya. Ya udah selesai. Gitu aja berpikirnya, dipraktekkan aja. Kalau nggak percaya kan gitu. Ibu coba aja langsung sekarang nanti habis ini masa air Ibu kan. Oke, paham? Paham Pak. 80 dari mana, Pak? Saya tebak-tebak aja. Saya pun nggak tahu berapa ini. Intinya gini, 65, 70, 8, 70, 75, 80, 85 bisa. 80 bisa. Saya tebak-tebak aja, Pak ya. Terserah, saya mau 80. Yang penting bukan 65. Gitu aja kan. Yang penting 80. Karena segaris dia. Paham ya? Soal UP 2021 nih. Cari mana kalau terbesar adalah yang E. Paham Bapak Ibu? Paham. Oke, saya Paham, misalkan Pak. 80 dari mana saya misalkan aja. Ya. Nggak usah dipuyeng-puyeng. Nah ini juga tak usah dipuyeng-puyeng. Kok Bapak ini nggak usah dipuyeng-puyeng. Yang apa dipuyeng-puyeng ya. Makin puyeng kita makin sakit kepala. Santai. Santainya Pak, ya dipahamin. Oke, caranya gimana Pak ini? Oke, saya kasih dulu gambaran ya. Nggak nampak apa Ibu ini? Nggak nampak. Ini 27. Ya, ini 72. Suhu awalnya 27. Suhu akhirnya 72. Ya. Di sini suhu awalnya 29. Suhu akhirnya 96. Ini soal yang sering masuk Bu di kalor. Kalor tuh soalnya 2 Bu. Laju konduktivitas sama membaca grafik perbandingan. Suhu perbandingan ini. Perbandingan tadi tuh. Yang seperti ini ya soalnya. Oke. Caranya gimana? Yang mana yang benar katanya?
Ibu bapak harus pandai. Pandainya kayak mana? Pandai melihat perubahan suhu pada A. Wadah A, ini wadah A, ini wadah B. Ibu lihat, dari 27 ke 72. Perubahan suhunya berapa? Kurangin. 72 dikurang 27. Berapa itu? 72 dikurang 27. Berapa itu? 45. 45. Maka kalau 45, yang nomor 3 salah kan? Perubahan suhu pada wadah A 55. Salah kan? Salah kan Bapak Ibu? Salah. Oke. Maka yang ada 3-nya salah. Jangan dijawab yang ada 3-nya. Bisa dipahami tuh? Bisa C dan E yang salah. Ya, C dan E salah. Kok gitu Pak? Ya ngapain dipusing-pusingkan? Kan nomor 3 salah udah. Jawaban apa? Iya belum lagi, sabar tuh. Ya. Yang B dari 29 ke 96. Coba Ibu kurangin. 67. 67. Berarti otomatis nomor 2 benar. Ya. Ya. Kalau nomor 2 benar, maka yang A salah. Salah A, berarti B ya? B B atau sama C. D. Itu logika berpikir kan? Ya. Ya. 1 750. Iya. Satu lagi 100. Bisa dipahamin? Ya. Kalau ini mau jelasnya, Ibu kali aja. QA, QB, Ibu kali aja. Berapa massa QA? 750. 750 dikali dengan 45. Naiknya. Udah. Waktunya sama-sama menit nih. Baru yang satu lagi B berapa? 100 kali 67. 96. 90. Enggak, 67. 67, Pak. 67, betul. 67 ya. 67, Pak. Kira-kira mana yang besar? A. A. Berarti A yang besar. Jawabannya mana? 1 dan 1 dan Pada A memerlukan 2 dan 4. 2 dan 4. A besar ya? Ya. Iya. Iya. Nanti jawabannya 1 salah. Jawabannya 2 dan 4 di. 2 dan 4. Tidak memerlukan skala yang lebih besar daripada B. Iya kan? Ya, Ya, betul. Pak. Dah, beres. Ya. Selesai. Oke. Bisa dipahamin ya? Pahami dulu. Ya, Pak, bisa. Pak. Cari dulu. Karena ini grafiknya kan nggak nampak. Ya kalau di soal UP nanti nampak langsung grafiknya. Jadi Pak, soal yang keluar mana? Soal grafik. Kalau ini yang keluar soal grafik. Kalau nggak yang kayak tadi 100 tadi Q3 yang paling besar, maka seperti ini. Ya. Kalau nggak tadi soal yang seperti ini Bapak Ibu, yang ini, maka yang ini. Kalau nggak yang ini, yang ini. Yang ini. Mana dari dia? Yang ini. Nah ini Q3 paling besar. Ya. Kalau nggak yang ini yang keluar, Q3 paling besar, maka yang seperti ini. Dah. Ini kan jelas. Ini yang soalnya jelas, lebih jelas soal ini kan? Jelas ya? 27, 72, 29, 96. Lebih jelas ya. Kurangin aja. Perubahan suhu, kurangin. Kita ulangin lagi. Perubahan suhu. 72 kurang 27 sama dengan 45. Maka nomor 3 salah kan? Iya. Ya. Nomor 6. Maka 3 salah tadi ya. Kita salahkan nomor 3 tadi. Oke. Yang ini dari perubahan suhunya dari 96 kurang 29, maka jawabannya 6 tuh. 67. Tadi jawaban yang A 1 dan 4. Jawaban yang B 2 dan 1. B 1 dan 2. 1 dan 2, iya. 1 dan 2. 1 dan 2. Oke. Ada apa lagi? Halo, Pak. Bentar ya, entar saya mute dulu. 1 dan 2 yang tadi, yang B. Ya, yang C apa yang C? Saya nggak nampak lagi. Yang 1 dan 3 C. 1 dan 3. Yang D 2 dan 4. Yang E 2 dan 3. 2 dan 3. Oke.
Kan tadi nomor 3 salah. Maka yang 3 salah kan. C salah. E salah. Paham Bapak Ibu ya? Dah. Yang lain apalagi yang salah Pak? Nomor 2 benar. Maka yang ada duanya benar. Yang A salah. Ya, tinggal yang B sama yang D. Dah. Cara yang lagi gimana Pak? Cara yang cepat lagi gimana Pak? Nggak boleh sama. Kenapa? Masanya beda. 250 sama 100. Iya kan? Ya. Naik suhunya beda, masanya beda. Nggak mungkin sama. Gitu aja kan. Satu salah. Ya udah jawabannya nggak usah dihitung. Jawabannya D. Selesai deh. Itu main cepat. Tengok jawaban, ada jawabannya. Karena satu salah. Nggak boleh sama. Kok nggak boleh Pak? 1 750 masanya. 1 100. Naik suhunya beda. Nggak bisa sama, nggak bisa. Kalau mau buktikan dikali aja. 250 dikali 45. Yang satu lagi 67 100 dikali 67. Udah, pastilah yang besar yang ini. Kalor A. Bisa dipahami Bapak Ibu? Oke. Pak, maaf izin Bisa, bertanya. Pak. Ya silakan Pak. Silakan Pak. Berarti untuk soal yang ini tidak memperhatikan waktu kan, yang 1 menit, yang satu Oh iya, ada sekon. sekon ini. Oke, iya. Bagus Pak. Terima kasih Pak. Ya. Ya. Kalau tadi seperti ini, ketika dan tadi saya soal tadi nggak nampak yang tadi. Menit sama sekon. Terima kasih Pak. Maka jawabannya ini nggak ada. Ya. Kenapa nggak ada? Karena yang lebih besar itu yang kalau ini ya, kalau ini soalnya ya, lama sekon ini ada sekonnya pula. Ya. Kalau ini berarti ini 750 kali 45 dalam menit 16 menit. Dalam 16 menit dia naik kalornya adalah sekitar 750 kali 45 berapa Bapak Ibu? 16.000 ya? 16.000. 16.000 dalam 16 menit. Ya. Sedangkan yang ini 100 kali 67 itu berapa tuh? 670. 670. 70. Coba dikali Bu. 750 kali 45 berapa? Saya nggak kali-kali tadi. Saya main ini aja. Coba kalikan. 700. 33.750. Iya, 33.750. 750. Yang ini 6.700. 700. 6.700 dalam 16 detik. Yang ini 33.000 dalam 16 menit. Kalau kita samakan ke menit, maka yang besar adalah yang B. 16 detik aja dia 6.700. Berarti dia butuh cuman hanya 80 detik untuk mencapai kalor yang sama dengan A. Berarti wadah A memerlukan Pada kalor yang A lebih sedikit. besar. Lebih kecil. Kecil memerlukan Iya, maka jawabannya F. 2 dan 5. Ya. 2 dan 5. Kalau tadi ada waktunya, terima kasih Pak. Tapi nggak ada jawaban, ya. Tapi nggak ada jawaban. Ya. Ini mungkin Pak, makanya soal ini mungkin hanya yang namanya juga ini soalnya ya gini lah ya. Mungkin salah-salah di sininya. Harusnya waktunya sama. Kalau waktunya sama, jawabannya 2 dan 4 ya Bapak Ibu ya. Oke? Kalau waktunya sama, jawabannya 2 dan 4. Paham Bapak Ibu? Ya, paham. Paham ya? Kalau waktunya menit dan sekon, cari yang sekon yang lebih besar. Gampang ya? Oke, aman ya? Aman oke ya? Aman. Oke. Aman. Oke, selesai ya? Bisa dipahamin ya? Itu aja. Oke. Soal lagi Pak. Kalau soal saya udah saya perbaiki itu tuh. Lihat ada. Ini soal sama. Kalau yang ini nggak usah pening-pening. Ini bukan soal UP, soal saya. Mana tahu ya? Di kalor jenis. Kalau kalor jenis itu semakin besar kalor jenis, semakin lambat naik suhu. Maka kenaikan suhu dari yang terbesar, cari yang paling kecil kalor jenisnya. Bukan konduktivitas nih ya. Bukan konduktivitas, tapi kalor jenis. Atau gini aja. Lihat aja gini Bu. Lihat aja emas, kaca, gelas, kayu. Mana yang lebih cepat panas? Gitu aja Bu. Mas. Emas, ya udah jawabannya C. Emas, habis itu gelas kan? Habis itu kaca, habis itu kayu. Gitu aja ya soalnya. Ini bukan soal UP ya. Bukan soal UP. Kalau soal UP, konduktivitas. Yang ini nggak usah dipahami kali, nggak apa-apa juga ya. Nggak ada masuk ini. Ini nggak masuk. Nah yang ini besok aja Bu. Ini agak gimana gitu menjelaskannya. Besok, ini yang gampang. Ini besok Bu ya. Soal UP 2021 nih, besok aja nih. Ya, tapi kayak mana Pak? Ini dulu aja. Yang masuk seperti ini Bu. Yang masuk grafik. Ya, grafik ini kayak mana Pak caranya Pak? Perhatikan saya. Oke.
Kalor yang diperlukan dalam wadah A adalah, lihat Bu, wadah A sampai 67.500. Wadah A itu adalah dia 6 sampai sini ya, 67.500. Wadah B 61.500. Kira-kira mana yang besar, Bu? 20. A ya, saya ulangin ya. Wadah A sampai habis ini 67.500. Wadah B sampai habis 61.500. Sampai habis ya. Berarti mana yang besar? Wadah A. Jawabannya wadah A lebih besar dari wadah B. Gampang, Bu ya? Gampang apa, Ibu? Iya, Gampang Pak. ya? Iya, Pak. Kalor yang diperlukan wadah A berarti paling besar wadah A ya. Kalau prosesnya sampai habis, sampai dia habis, sampai nilai T. Karena sampai T diminta. Sampai T, sampai suhu T. Diminta sampai suhu T. Airnya menjadi suhu T. Soalnya baca, airnya menjadi suhu T berarti sampai habis. Dari sini kemari, sampai suhu T dia 67.500 yang A. Sedangkan yang B dari min 5 sampai habis, sampai T, dia 61.500. Maka wadah mana yang besar suhunya? Ya. Wadah A. Ya, saya ulangi lagi ya. Perhatikan gambar berikut ini. S sebanyak gambar suhu T. Sampai suhu T ya Bapak Ibu. Sampai suhu T. Wadah A sampai suhu T, wadah B sampai suhu T. Min 10 sampai suhu T ini habisnya cuma 67.500. Yang B dari min 5 sampai suhu T habisnya sampai 61.500. Perhatikan grafik, saya ulangin. Soal besok kalor, perhatikan grafik. A 67.500, B 61.500. Mana yang paling besar kalornya? Kalor wadah A lebih besar, jawabannya D. Paham Bapak Ibu? Paham. Selanjutnya, kalau yang ini beda. Soalnya sama tapi beda. Perhatikan. Perhatikan grafik hubungan waktu antara perubahan suhu air dalam wadah A dan B. Diketahui massa air pada wadah A sama dengan massa air pada wadah B. Sama massanya. Perhatikan, massanya sama. Berdasarkan grafik tersebut, besarnya kalor pada es melebur, Bu. Untuk es melebur. Yang mana es melebur? Grafiknya lurus. Cari yang grafiknya lurus. Saya bikin warna pink. Ini, Bu, grafik lurus. Ini yang A ya. Grafik lurus ya, melebur es. Ini yang B, warna pink juga ya, grafik lurus. Ibu gini ya, Bu. Ibu logikanya. Ya, saya ulangin. Ibu pakai logikanya gini aja. Kalor A itu yang lurus ini dari 2.500 ke 42.500. Ibu kurangin lah. Yang B dari 1.500 ke 49.500. Ingat, yang melebur itu grafiknya lurus. Grafik lurus. Yang gini datar. Melebur. Dari 0 ya. 0 itu es melebur. Ingat ya, 0 itu es melebur. Yang A dari 2.500 ke 42.500. Berapa naiknya itu, Bu? Kalornya. Kurangin lah, Bu. 40.000, Pak. Bagus. 40.000. Yang A 40.000. Bisa dipahami, Bu? Bisa. Ingat ya, kalau diminta untuk es melebur, cari grafik yang Lurus. Kalau yang tadi soalnya sampai suhu T semuanya dilihat. Kalau ini enggak, sampai yang lurus aja untuk es melebur. Paham ya? Yang B dari 1.500 ke 49.500. 48.000. 48.000. Kira-kira menurut akal sehat Ibu, mana yang lebih besar kalornya? B. B. Maka jawabannya kalor A, wadah kalor A adalah Memerlukan kalor yang lebih sedikit iya, jawabannya mana? daripada wadah E. Yang E. Tuh. Paham, Bu? Paham, Pak. Kalau diminta es melebur, lihat grafik yang lurus. Kalau diminta sampai suhu T, lihat paling akhirnya. Gampang ya? Sampai suhu T paling akhir. Kalau dia minta sampai melebur, lihat grafik yang lurus. Mudah, meriah, gampang. Oke? Nggak ada susahnya. IPS besok hari apa jadwalnya itu? PPKN, IPS, PPKN itu juga sangat-sangat mudah. Nanti saya kasih materinya duluan. IPA 5 nanti saya bikin aja videonya Bapak Ibu ya. Karena nggak sempat sampai itu. Karena takutnya IPA 5 bisa diulang Pak. Bisa diulang nanti ketika ujiannya kemungkinan 15 Juli ke atas. Kalau sempat kita ulang IPA 5. Tapi kalau nggak sempat
Ya udah, dibaca aja. Nanti saya bikin video. Oke, Bu? Ya. Kelima gampang kok, cuma masalah enzim aja. Satu soal enzim, oke? Sudah ya? Lebih dan kurang saya mohon maaf lahir dan batin kalau saya agak-agak tegas ya seperti itulah saya ngajar Bapak Ibu. Saya mau fokusan, tidak mau saya kemana-mana, oke? Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.